A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-hadirun Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya cintai, guru-guru yang saya muliakan, Huikum jami'an bitahtil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih di awal tahun 2021 ini saya diizinkan gitu ya, dengan izin Allah dan juga undangan teman-teman untuk menyampaikan sebuah bahasan yang sebenarnya bahasan lama gitu ya, bahasan lama dan tidak pernah usang untuk terus dibahas gitu ya, yaitu dare to transform atau berani untuk hijrah kalau dalam perspektif Islam. Teman-teman sekalian, materinya ini panjang betul sebenarnya dan bisa 6 pertemuan sendiri ya, tapi kita coba pada hari ini 1 jam. Saya akan sampaikan poin-poinnya saja dan insya Allah bisa membuka wawasan kita dan nanti bisa dilanjutkan dalam kajian-kajian dengan para ustadz asatidz lainnya di IAS ya di 2021 dan seterusnya. Teman-teman sekalian yang baik ya, kita sadari bahwa sesungguhnya hidup ini adalah perjalanan, sepakat ya. Kita hari ini menjalani sebuah perjalanan yang disebut dengan dunia ya, dengan kehidupan. Jadi sebuah ayat yang sering dibaca oleh para sufi gitu ya. Ayat ini juga sering kita baca, tapi sayangnya ayat ini kita baca setiap kali kita hanya mendengar musibah ya, yaitu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sesungguhnya dari Allah lah kita berasal dan kepada Allah lah kita kembali. Ayat ini teman-teman sekalian sebenarnya menunjukkan bahwa hidup kita cuma dari 2 titik saja gitu ya, yaitu dari Allah dan nanti kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di antara 2 titik ini itu yang disebut dengan kehidupan gitu ya. Maka kehidupan ini sesungguhnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya? Dan kita dihadirkan dan kita seringkali menganggap bahwa kehidupan ini karena kesibukan kita dan seterusnya tadi Mas Ikhwana sudah menyampaikan gitu ya, akhirnya kita menyangka bahwa kehidupan ini sekedar senang-senang misalnya, sekedar mencapai obsesi ya, egosentris dan seterusnya, dan hari ini kita alami itu gitu ya. Maka ketika Allah tegur dengan teguran yang keras ya berupa pandemi ini ya, banyak kemudian teman-teman yang limbung kan ya, yang galau begitu. Karena memang ini sebenarnya cara Allah ya, cara Allah untuk membawa kita kembali kepada titik kesadaran dan titik pertobatan bahwa hidup ini adalah tentang menuju Allah gitu ya. Dan hidup ini adalah tentang perubahan gitu ya. Dan perubahan dalam Islam itu berbeda dengan perspektif sekuler gitu ya. Kalau sekuler itu perubahan itu sesuatu yang progresif dan tidak pernah berakhir. Tidak jelas awalnya dan tidak jelas akhirnya gitu ya. Semua serba dinamis. Bahkan kebenaran pun dianggap sebagai sebuah yang relatif. Jadi hari ini juga banyak para agamawan ya di agama lain juga mengeluhkan bahwa di masa posmo ini gitu ya, kebenaran menjadi relatif. Mereka nyebutnya dengan tirani relativism ya, atau diktator relativism. Jadi terjadi diktator relatif. Ya, karena memang itu tadi tidak memahami tentang bahwa segala sesuatu sesungguhnya pasti gitu ya, segala sesuatu sesungguhnya dekat. Ya, seperti misalnya kita menganggap kematian itu jauh, padahal kematian itu dekat ya. Setiap saat kita bisa mati kan. Kita menduga Allah itu jauh, padahal Allah itu dekat ya, dan Allah lebih dekat dari ulat leher kita. Kita menduga kebenaran itu jauh, gitu, padahal kebenaran itu dekat ya, dan mata hati kita, mata batin kita sudah menyaksikan kebenaran itu. Kita menduga surga dan neraka itu jauh, gitu ya, nanti ya, kalau setelah kematian, padahal surga dan neraka itu sudah kita rasakan hari ini, gitu ya. Teman-teman yang gelisah hari ini ya, karena menjauh dari Tuhan, menjauh dari fitrah, itu mengalami neraka dunia, gitu kan ya, kegelisahan yang kehampaan ya, limbo ya, yang tidak pernah berakhir gitu. Dan ini urusannya bukan urusan materi ya. Ada orang yang terpuruk hari ini, teman-teman barangkali yang terpuruk secara ekonomi ya, tapi mengalami kehampaan. Ada juga teman-teman yang melimpah secara materi juga mengalami kehampaan gitu ya. Saya banyak menemukan teman-teman yang secara intelektual mereka sudah misalnya sudah PhD ya, secara materi sudah melimpah tapi mengalami kehampaan ya. Biasanya terjadi mulai menjelang usia-usia 40, 50 gitu ya. Dan makin parah ke sana begitu. Jadi hidup ini sebenarnya makin tua, kalau pepatah Arab mengatakan makin tua kita makin bijak gitu ya. Tapi yang terjadi hari ini banyak makin tua kita makin confused ya, makin bingung gitu ya. Ini yang kemudian perlunya ya kajian-kajian untuk yang lebih sifatnya maknawiyah ya, sifatnya lebih
lebih mendalam ya, lebih menjawab bukan what and how tapi why gitu ya. Kenapa kita galau, kenapa kita gelisah? Ya hidup ini mau kemana gitu ya. Karena kegelisahan itu adalah sebuah kepastian bahwa Allah sedang menggiring kita menuju kepada tadi sebuah titik kesadaran dan kepada sebuah titik pertaubatan gitu ya, untuk kembali gitu ya. Mari kita kembali pulang gitu ya, kembali kepada jiwa kita. Ya, dan Arumi dalam syairnya mengatakan tidak perlu kau cari cinta di luar sana katanya. Cinta itu sudah ada dalam dirimu. Yang perlu kau lakukan hanya merobohkan semua bangunan yang kau bangun untuk menghalangi cintamu ya, kepada kesejatiannya. Gitu. Jadi semua sudah dalam jiwa kita. Ya. Jadi kita menyangka semua jauh, sebenarnya sudah dalam diri kita. Teman-teman sekalian, untuk menyingkat waktu gitu ya, izinkan saya untuk share materinya dan biar kita lebih efektif gitu ya membahas materi ini. Ya, saya share. Oke. Nah, jadi materi ini sebenarnya bagian dari kuliah Fitrah Based Life ya. Kehidupan berbasis fitrah. Jadi setelah saya selama sekian lama merancang tentang konsep pendidikan berbasis fitrah, saya sebenarnya bukan merancang yang terlalu hebat bicara begitu, karena saya cuma integrasi gitu ya dari berbagai macam khazanah Islam, kemudian saya integrasikan sehingga mudah digunakan oleh awam begitu ya, oleh kita semua. Seorang ulama besar ya, Al-Hazm itu mengatakan karya agung itu bukan satu yang baru sebenarnya ya, tapi bagaimana mengumpulkan yang terserak, ya, hikmah-hikmah yang terserak menjadi sebuah karya baru yang saling melengkapi dan bisa dinikmati begitu. Jadi Fitrah Based Life ini ada 3 topik ya. Pertama adalah yang pertama kita bahas di tahun sebelumnya, yaitu tentang find your mission, ya bagaimana menemukan misi. Yang kedua adalah designing good life, ya bagaimana merancang hidup sesuai dengan fitrah, ya agar kita mencapai hayatun thayyibah. Karena fitrah itu, ya seorang ulama Ibnu Ashur dalam bukunya Maqasid Syariah, fitrah itu 2 aspek ya. Pertama adalah hilqah. Hilqah ini adalah primordial nature. Yang kedua adalah nizam. Nizam ini order nature. Jadi secara fitrah manusia disiapkan untuk 2 hal. Pertama untuk hidup bahagia, gitu ya. Sebagaimana Arabi juga mengatakan begitu. Yang kedua manusia disiapkan untuk memikul peran, ya, menjalani peran. Ya, maka nanti kita lihat salah satu makna din adalah hutang, gitu ya. Hutang adalah kita harus berperan dalam kehidupan kita. Jadi makna din menurut Profesor Nokib Alatas ada 4 ya. Pertama adalah hutang, yang kedua adalah ketaatan total, ketiga adalah undang-undang, keempat adalah fitrah, gitu. Jadi fitrah ini juga bagian dari din itu sendiri. Islam itu adalah fitrah itu adalah Islam. Maka saya tertarik betul untuk mengkaji konsep fitrah ini. Dan hari ini ya, ini adalah bagian ketiga dari Fitrah Based Life, yaitu Dare to Transform. Ya, ini sebenarnya dikaji dari konsep sirah gitu ya. Jadi sirah itu yang Rasul lakukan pertama dalam kehidupan beliau dari 0 sampai 40 designing good life ya. Hayatun thayyibah. Ya, karena Rasul Islam belum turun kan ya. Itu Rasul alami selama 40 tahun pertama dalam kehidupan beliau adalah mereka hidup sesuai dengan fitrah ya, hanif ya. Para ulama nyebutnya istri beliau Khadijah dan pamannya ketika itulah orang-orang Hanif ya, para Hunafa ya, Hanafiyah gitu. Nah, kemudian Rasulullah sedikit banyak walaupun beliau maksum tapi secara manusiawi beliau terinfluensi dengan konsep hidup itu sesuai dengan fitrah atau Hanif gitu ya. Nah, yang kedua setelah 40 sampai 63 akhir hayatnya di usia 40 beliau mendapatkan misi kenabian gitu ya, misi kenabian, kemudian usia 50 ada Isra Mi'raj gitu ya. Nanti kita bahas, ini juga bagian dari hijrah pertama sebenarnya. Ya, jadi hijrah pertama itu bukan ke secara personal Rasulullah ya, bukan ke Madinah sebenarnya. Hijrah pertama ke Sidratul Muntaha gitu ya. Dalam keadaan Rasulullah orang nyebutnya tahun duka cita. Ya, kalau sekarang ini pandemik bagi banyak teman-teman tahun duka cita, sebenarnya itu adalah kesempatan. Ya, kata siapa seorang sufi, luka itu tempat masuk ke cahaya katanya. Jadi kalau ini teman-teman merasa terpuruk ya, merasa hampa begitu ya, ini sebenarnya kesempatan untuk tazkiyatun nafs ya, pesucian jiwa agar kita bisa melompat ya, meloncat ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang tinggi gitu ya, satu level di bawah ars. Ini kan simbol-simbol ya. Kita tentunya tidak sekelas Rasulullah SAW, tapi paling tidak kita bisa mengikuti jejaknya. Dan di usia 53 Rasulullah melakukan hijrah ya, hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Dan hijrah ini adalah perjalanan jiwa sebenarnya kan. Madinah tidak akan pernah tercapai ketika jiwa-jiwa itu tidak pernah hijrah sebelumnya ya. Jadi jiwa-jiwa sahabat itu dihijrahkan dulu ya. Setelah itu ketika mereka sudah sangat dekat dengan Allah gitu ya,
Allah sudah dibersamai gitu ya, maka kemudian bergeraklah secara fisik menuju Madinah. Gitu. Jadi Madinah itu tidak pernah ada tanpa Makkah gitu ya, dan Makkah itu adalah proses tarbiyah ya, proses tazkiyatun nafs ya, proses untuk pensucian jiwa. Jadi nanti kita akan bahas ya, kita konsep ini lebih kepada konsep hikmah-hikmah gitu ya, dan saya banyak mengambil dari kitab Al-Hikam, dari guru-guru saya di metafisik gitu ya, di Islamic Worldview dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan sebuah kata yang sering kita dengar dan hari ini barangkali sering kita ucapkan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada iklan katanya hari ini kita sering mengatakan sesuatu yang baru gitu ya, kebaruan yang baru. Tapi sebenarnya kita lebih banyak mengatakan kata ini ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu kita menganggap kematian itu, pandemik itu jauh. Sekarang tetangga kiri kanan sudah mulai satu-satu ya. Sudah mulai satu-satu dan kalimat ini sebenarnya kalau kita baca asbabun nuzulnya ya, banyak para sahabat, para ulama ketika membaca ini kemudian berubah hidupnya. Ya, menjadi lebih berkah, lebih penuh hikmah begitu. Karena mereka memahami konsep ayat ini ya, bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kita kembali kepada titik pertaubatan ya, bahwa hidup ini adalah tentang bahwa kita berasal dari Allah dan kita kemudian menuju Allah. Ya, di tahun 2020 kita pernah bahas ya, sebuah hari yang disebut dengan the day of Alastu ya, hari di mana kita bersaksi kan di surat 7172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita semua jiwa kita, ruh kita itu pernah bersaksi di alam ruh. Ya, alastu birabbikum, dan ini pertanyaan paling santun dari Rob kita yang maha mulia gitu ya, maha suci. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Robmu gitu ya. Allah nggak bertanya siapa aku gitu, tapi Allah, bukankah aku Robmu. Lalu kita bisa menjawab qalu bala syahidna. Ya, jawaban itulah kemudian menjadi penanda dimulainya ya babak baru kehidupan kita sebagai manusia, dan dari itu kemudian kita ditetapkan menjadi khalifah di muka bumi dan seterusnya begitu ya. Dan pertanyaan yang sama nanti kita temui lagi di alam barzah gitu ya. Ya, marrobuka gitu. Jadi dari persaksian alastu bi rabbikum tentang rububiyah pada nanti marobuka, siapa robmu gitu ya. Jadi di akhir nanti pertanyaannya spesifik, siapa Tuhanmu, karena setelah dikenalkan di awal gitu ya, alastu bi rabbikum. Ya, jadi hidup ini para ulama mengatakan tentang bagaimana kita menuju Allah ya, menuju rububiyatullah ya, menuju persaksian kita yang sebelumnya alastu bi rabbikum kepada nanti jawaban dari marobuka. Belum lama saya dengar sebuah kajian seorang ulama gitu ya. Ya nanti setelah kita dikubur ya, ketika jasad kita hancur ya, jiwa kita lepas dari jasad, itu kemudian kita akan ditanya itu, ya marobuka, ya mana biuka, makita buka gitu kan. Jawaban-jawaban itu sebenarnya jawaban yang sederhana yang bisa kita jawab ya. Tapi ternyata pada masa itu bukan lisan kita yang menjawab, bukan otak kita yang menjawab, ya, tapi yang jawab adalah kolbu kita. Dan kolbu itu hanya bisa menjawab ketika sepanjang hidup kita, dia senantiasa menuju ke arah Robnya. Gitu ya. Nanti ini kajian-kajian filosofis sebenarnya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini dalilnya ya. Jadi kita menuju Allah, ya, dari Allah dan menuju Allah. Oleh karena itu, saya ingin gambarkan secara visual ya, bahwa kehidupan kita adalah tentang bagaimana kita menuju Allah. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Ya kita seorang musafir ya. Ada hadis-hadisnya kan bahwa kita adalah seorang perantau di dunia ini, ya, seorang musafir, orang yang sedang safar, ya tadi dari Allah menuju kepada Allah. Ya di antara dua titik ini disebut dengan kehidupan. Dan kehidupan adalah perjalanan, gitu ya, perjalanan menuju dari titik tumpu kepada titik tuju, gitu ya. Dan ini sebenarnya hadis ini disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini ketika itu menjelang akil balik, jadi belum pemuda, ya dipegang pundaknya. Rasulullah mengatakan jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, hidupmu sebelum matimu, dan seterusnya. Kita sudah tahu ya. Nah ini sebenarnya ini disampaikan kepada anak-anak yang menjelang akil balik nih, ya, karena biar mereka ketika menjelang dewasa, ya masa sinut taklif itu, mereka menyadari bahwa hidup ini tentang ya bagaimana menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Dan di hadis lain, gini ya. Nah ini titik tumbuh kepada titik tujuh gitu. Nah ini dari kepada Anas bin Malik juga sama. Ini juga anak-anak juga ya, pemuda juga. Ya, terus Rasulullah menggambarkan di atas pasir itu. Ya, jadi Rasulullah seorang visual leader gitu ya. Ini adalah manusia, gitu ya. Ini kemudian angan-angannya. Jadi Rasulullah menggambarkan seperti itu. Gitu ya. Ini angan-angannya dikasih garis-garis. Kemudian inilah ajalnya.
Nah, jadi bikin kotak ini. Nah, jadi banyak orang-orang yang menuju angan-angannya tiba-tiba sampailah dia ke garis yang lebih dekat daripada angan-angannya yaitu kematian. Gitu ya. Maka Rasul menasihati ini bahwa kita harus memiliki arah dalam hidup itu. Jangan banyak angan-angan. Ya, jangan banyak menunda. Ya, sekarang penyakit menunda ini sudah di mana-mana ya, procrastination itu. Ya, menunda hidayah. Ya, sudah dapat hidayah, menunda untuk hijrah. Sudah hijrah, menunda untuk melakukan transformation ya, perubahan yang nyata dan seterusnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bahwa kehidupan kita sebenarnya sebuah perjalanan. Dan banyak orang-orang yang sudah berangkat lebih dulu daripada kita gitu ya. Dan mudah-mudahan mereka sudah menemukan jalannya gitu. Maka dalam kehidupan seorang muslim ya, 17 kali sehari paling tidak kita membaca Al-Fatihah gitu kan. Dan tidak sah salat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah kan. Dan salat itu adalah tiang agama. Dan ada satu doa dalam Al-Fatihah itu yang wajib dibaca tentunya kan, karena masuk dalam ayat itu. Dan cuma satu doa itu, yaitu apa? Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Maka hijrah itu keniscayaan. Ya, hijrah itu adalah keniscayaan. Bahwa kita semua sebenarnya sedang menuju kepada sebuah titik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang meminta jalan, ya, yaitu syiratal mustaqim. Dan jalan inilah yang disebut dengan orang-orang sufi nyebutnya dengan jalan Tuhan gitu ya, atau peta jalan menuju Allah, atau para suluk ya, para penempuh jalan, para salik begitu. Kalau teman-teman ke Jogja itu ya, masjid di Jogja itu ya, masjid lama itu tiang-tiangnya itu simbolnya pohon salak gitu, buah salak. Karena memang salak itu simbol bahwa kita semua sedang menuju ke atas gitu ya, sedang menuju ke langit ya, kita sedang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan Allah mendefine ya, syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang ghairil maghdub, yang dibenci dan yang sesat begitu ya. Dan an'amta alaihim ini jelaskan di surat An-Nisa ayat 69 adalah jalan para nabi, jalan para sodikin, jalan para syuhada, jalan para salihin gitu ya. Jadi jalan-jalan nikmat itu jalan yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Nah, jalan itulah yang paling benar adalah jalan kenabian gitu ya. Maka Imam Ghazali mengatakan kalau kita ingin bahagia gitu ya, jalan kebahagiaan itu di bukunya Kimia Kebahagiaan, jalan kebahagiaan itu adalah jalan kenabian. Maka tadi di awal kita bahas ya bahwa kita harus selalu merujuk ya di fasa-fasa kehidupan Rasulullah, fasa Makkah, fasa Madinah, dan kita harus menggali why gitu ya. Bukan sekedar baca sirah gitu ya, baca sejarah, tapi menggali. Ada apa antara 0 sampai 40 gitu ya. Ada apa antara 40 sampai 50. Ada apa antara 50 sampai 53, ada apa 53 sampai 63 ya, dan seterusnya. Gitu. Maka kalau kita saksikan, kita lihat ya bahwa sepertiga akhir hidup Nabi sejak 40 sampai 63, ya kalau Allah berikan 60 tahun berarti kan sepertiga akhir. Nah, sepertiga akhir hidup Nabi adalah sepertiga pacuan menuju surganya. Ya, sepertiga pacuan eksponensial kalau di matematika ya. Pacuannya bukan sekedar pacuan tapi eksponensial. Karena dari 0 sampai 40 dikenal sebagai manusia biasa saja, al-amin, kredibel ya, misdakiyah gitu. Tapi dari 40 sampai 63 eksponensial. Nah, kita berharap ya teman-teman sekalian bahwa akhir hidup kita adalah akhir pacuan amal kita menuju surga kita. Karena hidup ini tentang pacuan, hidup ini tentang perjalanan gitu ya. Tentu pacuan menuju Allah, bukan pacuan menuju dunia. Nanti kita akan lihat. Oleh karena itu, gitu ya, Allah bekalkan kita, ya, bekalkan kita dengan berbagai macam. Pertama adalah fitrah, ya, di alam tadi ya, waktu the day of Alastu itu, hari persaksian atau Yaumil Mitsaq, ada 3 hal yang diinstal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama adalah Allah mengenalkan dirinya. Gitu. Yang kedua adalah fitrah, gitu ya. Termasuk manusia bisa menjawab itu juga bagian dari fitrah, ya. Hayawat natiqah, gitu ya, kemampuan berbicara yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun, ya, natiqah itu. Ya, kemampuan berbicara, kemudian nanti dari sana jadi ada akal, ada ilmu dan seterusnya. Itu fitrah. Yang ketiga adalah kitabullah, ya, kemampuan untuk menerima kebenaran. Maka fitrah itu sendiri ya, para ulama mengatakan fitrah adalah innately predisposed to know God and to do good and to accept the true knowledge. Jadi sudah Allah install kemampuan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, bukan sekedar mengenal tapi menuju Tuhan gitu ya. Taat kepada Tuhan itu sudah diinstal ya. Maka manusia begitu lahir ya, dia selalu mencari Tuhan. Gitu ya, selalu mencari kesempurnaan. Jadi kalau hari ini kita hidup dalam ketidaksempurnaan, ya memang kita pada galibnya fitrah kita menuju kesempurnaan gitu ya, kemahasempurnaan. Maka kita tidak sempurna.
gitu ya, agar kita selalu mencari kesempurnaan, gitu ya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka kalau hari ini teman-teman mengalami respon, ya itu memang sangat sangat fitrah gitu ya, dan itu kita, oleh karena itu kita menuju kepada kemahasempurnaan, kemahaindahan, kemahabenaran, ya, kemahasejatian dan seterusnya. Ya, kemudian Allah berikan juga kitabullah ya sebagai panduan. Jadi ada kemarin kita bahas ya, ada peta jalan misi hidup, ada petunjuk jalan kitabullah ya, ada juga alat untuk sense tracking ya, yaitu device kita, ada mata, ada kolbu ya, ada akal, ini enggak device. Ini saling terkait semuanya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, agar kita menuju jalan. Makanya orang-orang yang tidak menggunakan sense trackingnya ini gitu ya, tidak menggunakan mata, hati gitu ya, itu disebut dengan an'am gitu ya, binatang ternak yang berputar-putar tidak jelas arahnya gitu ya. Kalau Ibnu Athilah nyebutnya, jangan kamu bergerak dari dunia ke dunia. Ya, kamu ibarat keledai atau keledai ya, keledai yang menggiling penggilingan gitu ya, menggiling gandum di penggilingan. Dia berputar, dia berpacu, tapi dia hanya di tempat itu saja ya. Dari hijrah dari minad dunia ila dunia katanya. Karena tidak menggunakan ininya gitu ya. Maka Allah katakan laqad zara'na li jahannam. Kami penuhi neraka jahanam itu dengan manusia dan jin dan manusia, ulaika mereka lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak digunakan untuk yafqahuna biha. Jadi ternyata menarik ya, bahwa tafakuh itu, kemampuan memahami itu di hati, understanding bukan di kepala. Ya, itu juga penting ya. Bahkan di ayat lain disebut yakiluna, itu di fiqulubihim, ya di hati itu. Jadi dalam Islam itu bukan di sini ya. Kalau di barat kan mindfulness ya, akal, brain base. Islam itu heart base sebenarnya ya. Nah, kemudian mereka lahum ayun, mereka punya mata ya, layub siruna biha. Lahum adanun la yasmauna biha. Ulaika kal an'am gitu ya. Mereka seperti binatang ternak yang enggak jelas tujuannya. Ya, enggak jelas gerak dari mana ke mana, just cari makan gitu ya. Saya jadi ingat Ustadz Adin Husaini dalam bukunya ya, jangan kalah sama monyet katanya. Kita orang sekolah gitu ya, ujungnya cari makan katanya. Kalau cuma cari makan katanya nggak usah sekolah, monyet juga nggak sekolah cari makan katanya gitu. Ya, kita berpendidikan tinggi, sekolah di sekolah yang baik itu dalam rangka apa? Biar kita semakin dekat kepada Tuhan gitu ya. Agar kita punya jalan, agar kita punya misi hidup gitu ya, dan seterusnya. Ini pernah kita bahas kemarin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya muliakan gitu ya. Jadi inilah konsep sebenarnya kehidupan kita, dan hijrah itu adalah proses, bukan proses sekali, tapi proses terus-menerus. Dan dimulai dari hijrah hati ya, hijrah jiwa. Gitu kan? Karena semua tentang jiwa. Nanti realitas dunia adalah potret dari jiwa gitu ya. Maka Allah mengatakan Allah la yughramma biqaumin. Allah tidak akan berubah keadaan suatu kaum hatta yughramma bi anfusihim. Jadi anfus itu ya, jiwa itu, kalau jiwa itu berubah gitu ya, jiwa itu hijrah menuju Tuhan, maka realita hidupnya juga berubah. Gitu ya. Itu kalau tadi pas Ikhwanda menyampaikan gitu ya, saya banyak berubah karena saya juga sama kayak teman-teman ya. Pernah jadi ayah muda, pernah gelisah, pernah bikin bisnis, pernah kerja di perusahaan. Kegelisahan itu datang gitu ya. Dan saya bingung gitu ya. Kadang-kadang bisnis itu semua sudah gitu ya, secara manajemen sudah rapi semua, tapi masih ada filenya gitu, ada file, ada gagalnya, ada ini Allah maksudnya apa gitu ya, ditipu orang lah dan seterusnya. Jadi itu kemudian sebenarnya menggiring kita semua ya, bahwa semua kegagalan itu sebenarnya tadi ya tempat masuknya cahaya. Ya, ayo bro, sampai kapan bro ya, coba renungkan, mungkin bukan itu jalan antum ya, bukan itu. Saya pernah mengerjakan sebanyak hal, pernah jadi ketua serikat pekerja gitu ya, mimpin demo di pelabuhan. Kalau teman-teman googling di internet barangkali masih ada tuh, saya mimpin buruh di demo di pelabuhan menentang privatisasi asing tuh, tahun berapa itu. Ya, kemudian juga banyak hal yang saya seolah-olah loncat-loncat bikin sekolah juga gitu ya, dan seterusnya. Jadi karena itu pencarian ya, pencarian apa sih sebenarnya esensi hidup itu ya, mau kemana. Padahal saya dulu aktivis juga sama ya. Saya nakrois juga walaupun ngajinya telat ya. Di Semandel dulu saya cuma ikut-ikutan aja di Rohis ya, ikut acara. Tapi mulai ngaji di MIPA gitu kan, mulai tarbiyah. Ya, mulai tarbiyah, jadi aktivis dakwah, tapi saya tidak menemukan jalan ini gitu ya. Ini kita mau kemana sih gitu, apa yang kita perjuangkan gitu. Ya, karena kita pendekatannya lebih banyak ke pendekatan syariah gitu ya, kepada pendekatan what and how. Ya, tapi bukan pendekatan why gitu. Ya, sehingga tidak menemukan apa yang sesungguhnya perlu ditemukan gitu. Kita akan bahas ya. Oke. Nah, ini hari ini hurufnya apa bergeser.
Jadi ini yang diminta sama saya gitu ya materinya, mengapa harus hijrah, kapan harus hijrah, tanda-tanda harus hijrah apa, langkah-langkah hijrahnya, tantangan dalam hijrah dan seterusnya. Jadi ini yang PR yang diberikan ke saya dari panitia. Ya mudah-mudahan bisa kita bahas ya. Pendekatan saya nanti lebih kepada pendekatan hikmah tadi ya, pendekatan menjawab why gitu ya, bukan what and how gitu. Walaupun nanti di belakang ada teknisnya begitu. Oke. Nah ini dari situ saya jadi 4 sub ini. Pertama urgensi dari hijrah atau transform, bahasa modernnya begitu. Ya kenapa kata transform bukan change gitu ya. Saya ikut komunitas Knowledge Society juga, pernah ada seorang pakar change management gitu ya. Dia bilang sebenarnya nggak ada perubahan gitu. Dia bilang gitu. Ini pakar change management. Pada dasarnya nggak ada perubahan katanya. Karena perubahan itu terjadi karena manusia ngacak-ngacak katanya. Ngacak-ngacak alam semesta. Jadi ada perubahan. Sebenarnya nggak ada perubahan ya. Semua menuju kepada sebuah titik kesejatian. Itu yang ngomong pakar change management. Dan perubahan yang besar itu yang mengakar disebut transformation. Ya, kalau change itu sifatnya kalau kita punya meja, kita oprek-oprek meja, kita potong kakinya atau kita amplas gitu ya. Perubahannya sedikit ya. Tapi kalau transformation itu meja dirubah jadi pintu transformation. Jadi dia bukan kalau ulat ya, bukan menjadi ulat yang lebih baik, bukan, tapi jadi kupu-kupu, transform ya, berubah bentuk. Nah kalau hewan ya, kalau manusia tentunya nggak berubah bentuk ya, jadi setan atau jadi robot, tapi kita berubah jiwa, karena perubahan itu jiwa kan. Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ingin berubah ya, realitas hidup kita ingin berubah, maka rubahlah realitas jiwa kita, gitu ya. Siapa seorang pakar itu mengatakan realitas hidup kita itu ada di seputar jiwa kita, gitu ya. Jadi masalah kita di sekitar jiwa kita. Oleh karena itu nanti kita akan bahas ya betapa pentingnya jiwa ini dalam aspek yang paling sederhana kita rawat ya sampai kepada aspek yang besar gitu ya. Ketika kita menemukan makna hidup, misi hidup dan seterusnya, gitu ya. Dan nanti akan dibahas di sini. Oke, yang kedua adalah transform dalam Islam. Jadi apa itu transformasi dalam Islam? Yang ketiga, transfer for purpose and mission. Jadi hijrah untuk purpose and mission. Saya lihat banyak teman-teman hijrah gitu ya. Dan saya juga seringkali diundang teman-teman pemuda hijrah. Mungkin angkatan sama, angkatan 99 rata-rata ya. Kelahiran mungkin kelahiran berapa? 80 90 ya. Gitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, itu kebanyakan mereka 80 90 ya. Itu kebanyakan mereka hijrah tapi purpose-nya tuh nggak jelas gitu ya, misinya nggak jelas. Cuma hijrah pengen berubah dari karyawan jadi pengusaha misalnya. Hijrah pengen berubah dari tempat yang tidak syar'i ke tempat yang syar'i begitu. Itu sih itu oke gitu ya. Cuman kalau tidak mengakar nanti biasanya balik lagi gitu ya. Atau justru menjalani hidup yang lebih buruk dari sebelumnya gitu. Nah, berikutnya hijrah by design. Kata lebih buruk ini maksudnya makin menjauh dari Allah gitu ya. Berikutnya hijrah by design ini nanti insya Allah akan kita bahas di belakang gitu ya. Saya ingin bahas ini. Nah, ini pernah kita bahas sebenarnya saya cepat aja gitu ya, bahwa ini yang terjadi di era sekarang ya. Ada hal-hal yang kita bisa jawab yang hari ini kita disebut dengan confusing in knowledge ya. Kita bingung ilmu gitu ya. Jadi banyak orang hari ini pinter-pinter ya. Tadi saya cerita teman saya yang S3, PhD gitu ya, lalu galau hidupnya. Itu bukan kurang ilmu tapi keliru ilmu gitu ya. Dia salah memandang tentang ilmu. Ini yang Profesor Nakib Alatas ya, seorang pakar pemikiran di Malaysia, ya, pernah katanya asli Indonesia juga keturunannya begitu. Itu pernah mengatakan bahwa yang menyebabkan the loss of adab gitu ya, buruknya adab, buruknya keputusan, pengambilan keputusan, buruknya tingkah laku itu karena apa? Karena confused in knowledge. Bukan kurang ilmu tapi keliru ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah hakikat-hakikat dalam kehidupan ya. Makna hidup tadi ya, makna hidup adalah perjalanan, makna bahagia, makna akhirat. Ya, kita mengalami kebingungan itu sehingga kita bingung. Nah, ini saya dapatkan dari Barokah Academy Muhammad Faris gitu ya. Slide ini saya pinjam begitu. Nah, ini dia menggambarkan hari ini terlihat betul ya. Yang sebelah kiri ini sebenarnya kehidupan yang barokah, yang fitrah. Yang sebelah kanan ini kehidupan yang sekarang kita jalani kebanyakan orang. Ya, ini kalau ini Tuhan Allah sebagai sentrik ya. Kalau ini egosentrik. Gitu kan? Sekarang kita begitu semua kan. Seorang dipacu bikin startup ya, generasi unik gitu kan. Ya kalau dulu era pendidikan sebelumnya kita diseragamkan kan. Yang hebat hanya yang pintar-pintar begitu. Tapi mulai sekitar 10 tahun terakhir orang sudah mulai berpikir bahwa
nggak ada penyeragaman, yang ada keunikan gitu ya. Tapi sama-sama pendekatannya sama, yaitu apa? Tanpa Tuhan. Jadi mau penyeragaman maupun keunikan yang ditonjolkan ya, talents gitu, bakat, tapi kalau tanpa Tuhan, maka ujungnya jadi egosentrik gitu ya. Bagaimana memenuhi kesenangan ego gitu ya, bagaimana menunjukkan narsisme gitu ya. Nanti akan terlihat. Nah, ini berikutnya kalau dalam konsep Islam barokah itu atau konsep fitrah kan tadi purpose atau mission driven, ya kan? Nah, kalau sekarang lebih kepada personal success driven. Ini yang bikin orang galau nih, gitu ya. Karena personal success driven ini nanti penuh obses ya. Ini yang Allah sebut di Quran itu sebagai wakana amruhu furoto. Janganlah kamu ikuti orang-orang yang lalai dari ingat kami, ya kemudian ikuti tatabiah hawa, ikutin egonya, gitu ya. Maka ada buku tuh ya, Ego is Enemy itu. Ya hawa, kalau dalam Islam tuh hawa nafsu sebenarnya. Maka wakana amruhu furuto, maka menjadi berantakanlah hidupnya. Gitu. Jadi personal success driven ini dalam satu sisi kelihatannya bagus ya, tapi akhirnya jadi kalau itu basisnya bukan Allah gitu ya, bukan kita adalah hambanya dan seterusnya, bukan purpose and mission, tugas langit gitu ya, nanti jadi egosentrik nih. Ini yang kalau berhasil hampa, kalau gagal hampa. Sepakat nggak? Iya kan? Berhasil hampa, kalau gagal hampa. Gitu ya. Terus kemudian hereafter focus, kalau ini worldly focus dunia dan seterusnya, ini saya nggak akan bahas gitu ya. Jadi ini dibahas mendalam. Jadi ini sebenarnya perbandingan antara kehidupan yang seharusnya yang membuat kita bahagia dan kehidupan yang sekarang kita jalani yang kelihatannya hebat tapi tidak seharusnya. Ya, kita lebih banyak bangun pagi segala macam demi sukses dunia gitu kan. Akhirnya kita jadi stres begitu. Ya, nanti muncul yang disebut anxiety disorder, nanti kita akan lihat ya. Nah, ini yang terjadi nih ya, akhirnya tidak terjadi keseimbangan hidup ya enggak. Jadi kebanyakan kita lebih mempertuhankan pekerjaan. Padahal hidup itu kalau di fitrah ada 8 dimensi itu. Ada spiritual life, ada work life, ada family life, ada social life ya, ada aesthetic life, ada growth life, ada hot life. Nah, kita biasanya 5/7, 5 hari dalam seminggu work life, paham nggak? Apalagi sekarang di rumah ya pakai kerja juga ya, work from home gitu. Akibatnya urusan yang lain ya, family life ya, seperti ngaji misalnya ditumpuk di weekend kan, semua ditumpuk di weekend. Ini yang menyebabkan hidup tidak balance ya, goyang gitu kan, goyang hidup kita. Nah ini yang nanti bagian dari kenapa kita harus hijrah gitu. Nah ini juga riset-riset terbaru di Amerika ya, Pew itu sebuah lembaga riset mengatakan generasi muda sekarang lebih memilih untuk karir yang dia sukai tadi ya, yang sesuai dengan passionnya, would be more important than helping other who are in it. Lebih dia pilih daripada nolong orang yang membutuhkan atau nikah gitu, ya kan? Nah ini gejalanya disebut dengan workism ya, pekerjaan menjadi agama baru, workism. Ini yang menjadi penyakit ya, penyakit apa yang disebut dengan hustle culture dan seterusnya, dan penyembuhannya biasanya ya kembali ke penyembuhan yang bukan dari Islam. Ya, jadi kalau Barat itu, kalau Islam tuh sampai ke bawah ya. Kalau Barat itu cuma sampai sini ya, reframing sampai ngelola emosi sedikit ya, tapi tidak sampai deep ke bawah ini. Akibatnya apa? Gejala-gejala ini muncul ya, trauma, rasa cemas ya, anxiety disorder, panik, dan ini menentukan nanti realita dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat gitu. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, ini juga termasuk toxic parent ya. Ya, saya nggak bahas ini. Jadi toxic parent, toxic relationship gitu ya, suka ngeritik anak, suka caci maki. Karena saya banyak bergerak di pendidikan anak juga. Itu banyak problem dari para ayah, para ibu toxic ya. Ya, suka mengkritik, suka menyalah-nyalahkan ya. Apalagi orang tua yang dulu susah sekarang sukses ya, merasa anak harus sukses gitu. Maka dikenal kalau di Asia itu Tiger Mom sama Dragon Dad gitu. Ibunya macan, bapaknya naga gitu ya. Anaknya apa tuh? Cacing akhirnya. Ya karena stres gitu. Saya punya bos dulu di kantor saya di pelabuhan. Saya ke rumahnya gitu ya. Ternyata punya anaknya 2 orang alumni SMA 8. Lagi waktu itu masih SMA di SMA 8. Oh, satu angkatan saya bilang. Ibunya tuh cerita dengan bangga. Saya tuh didik anak Pak Hari katanya. Itu kalau sampai nggak bisa saya getok palanya gitu. Terus si bapak bilang, iya nih anak saya pernah palanya sampai berdarah gitu. Gara-gara ngerjain PR nggak bisa. Tiger Mom gitu. Gitu ya. Dan setelah sekian lama ya terus bos ini ke saya yang mengeluh gitu ya. Anaknya begitu kuliah tuh ngalami apa ya, semester 3, semester 4 tuh degradasi gitu ya. Gitu mengalami lay down gitu. Ya, ini belum nanti di pernikahan dan seterusnya. Jadi banyak kita temukan
Orang-orang yang kemudian anak-anak jadi the social me, bukan jadi the real me. Nanti ini kita nggak bahas di situ ya. Jadi ini sebenarnya background ya, kenapa kita harus hijrah, kenapa kita harus move on ya. Tapi hijrah yang benar tentunya. Hijrah by mission, ya, hijrah by purpose, ya, for purpose, for mission. Hijrah by design, ya, bukan sekedar hijrah karena emosional gitu ya, atau karena motif-motif yang sifatnya duniawi. Nanti dari dunia ke dunia lagi kan tadi ya. Nah ini siklusnya seperti ini. Ya, dari awal dari ini, ya, dari kebingungan ilmu nih dari sini. Ya, secularization, confusing in knowledge, kemudian wrong action, ya, kemudian egocentric muncul gitu ya, kemudian jadi toxic gitu, kemudian suffer, memilih pemimpin yang buruk gitu ya. Jadi ini pemimpin yang palsu ini diakibatkan karena ada keputusan yang salah gitu. Keputusan yang salah diakibatkan karena ego gitu ya, bukan karena Allah. Itu tadi yang disebut dengan relatif, kebenaran relatif gitu ya. Diktator relativism atau tirani relativism. Ini karena the loss of adab ini, buruknya akhlak, buruknya adab. Jadi adab itu bukan karena bad karakter, itu saja ya, tapi juga dalam bertindak ya, yang tidak sesuai dengan ilmu yang benar. Maka ini confusing knowledge ini, tadi saya bilang banyak orang hari ini bukan kurang ilmu, tapi keliru ilmu. Ya, kalau di knowledge management disilahkan dengan learning information but starving in knowledge. Jadi membanjir informasi, ya, tapi starving in knowledge. Mungkin kita sering ikut kajian-kajian membanjir informasi keagamaan sekalipun gitu ya, tapi kita nggak tahu hikmahnya, knowledge-nya gitu ya. Knowledge yang disebut dengan knowledge adalah real knowledge ya. Apa hakikat-hakikat makna kunci dalam kehidupan yang bisa kita gunakan untuk melangkah gitu ya. Jadi sebut ilmu itu dalam Islam adalah wahyu. Dan wahyu itu adalah hakikat-hakikat tentang kehidupan, tentang Allah, tentang hijrah, tentang transformation, itu kan hakikatnya, tentang akhirat, tentang kenabian, ya, tentang ilmu itu sendiri dan seterusnya. Oleh karena itu, nah, kita we need to transform, kita perlu hijrah. Oke, dalam Islam itu seperti apa? Maka di sini ada saya coba gali ya dari Khazanah Barat karena kata transform kan dari Barat gitu. Jadi mereka membedakan sendiri antara change dengan transformation. Ya. Jadi kalau change itu ya perubahan yang sifatnya tidak mengakar, ya cuman improve. Tapi kalau transformation itu dia mengakar, ya bukan merubah dari ulat menjadi ulat yang lebih baik gitu ya, tapi menjadi sesuatu yang lebih baru ya, yang berbeda sama sekali dan lebih bisa terbang gitu ya, bisa terbang ke langit ya. Kalau kita dalam Islam tentunya nggak berubah jadi Superman ya, tapi jiwa kita berubah jadi jiwa yang melangit gitu ya, jiwa yang semakin dekat kepada Tuhan. Ini kan perumpamaan-perumpamaan yang Allah gambarkan ya, karena kita bukan hewan kan gitu. Oke, ya. Ini juga digambarkan seperti Titanic gitu ya. Nah ini perubahan yang terjadi secara pemikiran dia berubah ya, perubahan, tapi tidak diikuti oleh action ya, kayak terjadi seperti Titanic gitu, nggak siap secara actionnya. Oke ya, saya teruskan. Nah ini dalilnya ini kan, suratnya yang sering dibaca terkait dengan apa hijrah ya, tadi juga dibaca. Ini bukan ayat, ini hadisnya. Ini hadis yang tadi menjelaskan itu. Jadi hadis ini menggambarkan tentang bahwa hijrah itu bicara tentang tujuan, gitu kan. Jadi membedakan hijrah yang baik dan buruk tergantung tujuannya kalau dalam Islam. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi ya fahajratuhu ilallah wa rasul. Ya, jadi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bicara tujuan, ya, bicara tujuan dan bicara awal. Siapa yang hijrah? Wa man kanat ya, barang siapa, jadi subjek kita kan, barang siapa yang hijrahnya ya, hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha gitu ya, dan wanita yang dinikahinya ila mahajaro ilai. Maka dia hijrah ya kepada itu. Jadi kalau hijrahnya dari dunia kepada dunia, ya dapatnya dunia. Ya, tapi kalau hijrahnya dari dirinya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini sebenarnya nanti membedakan mana obses, mana mission ya, pernah kita bahas waktu itu ya. Jadi kalau obses itu orientasi dunia tadi, egosentrik, worldly gitu ya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam ya, ini teman-teman sudah sering dengar kajiannya barangkali. Nah, ini mengatakan bahwa kita harus pahami nih hadis ini dengan baik-baik ya. Ya. Jadi pahami katanya hadis ini, renungkan perihal ini bila kau termasuk orang yang memiliki daya paham. Jadi hadis ini sebenarnya clear ya. Kalau kita baca berulang-ulang bahwa ini menunjukkan bahwa hijrah itu harus jelas objeknya, jelas tujuannya gitu ya. Kalau nggak jelas ya nanti jadi tidak bahagia gitu ya, tidak mencapai kebahagiaan hakiki. Oke. Nah, oleh karena itu, nih kalau secara bahasa ya, hijrah itu artinya pindah sebenarnya. Kita pindah, jadi banyak nih kata-kata.
Saya akan terus ya, ini konsep-konsep hijrah gitu ya, dari kita bahas tadi. Nah, jadi hijrah itu ada dua sebenarnya, ada makaniyah, ada maknawiyah. Ya, kalau makaniyah itu hijrah tempat ya kan. Ini juga terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, pada Musa alaihissalam gitu ya. Dan ini juga penting hijrah tempat ini. Jadi saya bikin Fitrah World Movement ya. Saya juga mendorong keluarga muda untuk kembali ke desa gitu. Tapi sebelum kembali ke desa gitu ya, saya juga lagi persiapkan untuk pulang kampung bikin model ya, model. Berapa teman-teman saya sudah bikin juga model untuk mahjar istilahnya, tempat hijrah. Itu physically ya, tempat yang memang nanti bisa menjadi tempat yang berdaulat secara ekonomi, secara pendidikan gitu ya. Nah, itu di beberapa teman sudah mulai menyiapkan di Jawa Timur, di Aceh gitu ya, terus kemudian di Jawa Tengah begitu ya, di Sulawesi, beberapa teman sedang menyiapkan. Teman-teman yang juga sedang sekarang mau menyiapkan, silakan karena di antara ciri Society 5.0 nanti ya adalah kembali ke desa gitu ya. Ini juga bagian dari hijrah tempat, tapi hijrah tempat ini harus diawali dengan hijrah maknawiyah gitu ya. Seperti Mekah dan Madinah gitu kan. Mekah itu kan sebenarnya hijrah maknawiyah. Maka dalam Islam itu ada dua bentuk transformasi ya, transformasi tempat, berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik. Bahkan perintah ini sifatnya, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menganiaya diri, zalim pada dirinya, ya malaikat bertanya dalam keadaan bagaimana kamu, mereka menjawab Allah adalah kami orang-orang yang tertindas. Jadi orang tertindas itu dikatakan zalim pada dirinya, gitu ya. Terus malaikat berkata, inna ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha. Kenapa kamu nggak hijrah gitu? Jadi boleh kita hijrah karena teraniaya dan kita dianggap zolim ya kalau kita tidak hijrah pada saat kita teraniaya. Dan saya melihat bahwa kita semua sebenarnya kaum tertindas hari ini. Sepakat nggak? Hidup di kota besar gitu ya, udara kotor gitu ya, makanan nggak sehat gitu ya. Kita betul orang-orang terzalimi oleh sistem sebenarnya. Gitu ya. Sementara di kampung sawah-sawah kosong gitu ya. Ya kan tanah tidak terbengkalai gitu. Makanya yang Rasul lakukan pertama ketika di Madinah itu adalah menyiapkan infrastruktur sebenarnya masjid ya sebagai social network, kemudian pangan ya tanah-tanah terbengkalai itu disiapkan gitu. Tapi itu akan terjadi, kedaulatan umat itu akan terjadi kalau jiwa-jiwa berdaulat, sepakat nggak? Dan kedaulatan jiwa itu terjadi ketika di Makkah. Gitu. Oleh karena itu yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Nah ini ya para pakar membagi menjadi itikadiyah ya, itikad keimanan, spirit keyakinan, ada hijrah fikriyah, hijrah pemikiran, ada hijrah su'uriyah, hijrah perasaan gitu ya, ada hijrah sulukiyah gitu, hijrah perbuatan, tingkah laku ya dan seterusnya. Kalau dikaitkan dengan 8 fitrah, sebenarnya 8 fitrah ini harus kita hijrah dalam spiritual ya, bagaimana spiritual kita membaik, bagaimana work life ya, pekerjaan kita membaik dalam Islam ini bukan ekonomi ya. Ekonomi itu efek nanti. Membaik ini adalah kita arahkan ke spiritual semuanya, ke Allah semua. Ya, bagaimana teman-teman yang sekarang jago IT, jago akuntansi, gimana kita arahkan ke Allah. Bagaimana jadi tongkat Musa kita, ya. Kalau jadi tongkat Musa, kan tongkat Musa itu sebenarnya simbol kompetensi dia sebagai peternak ya, pernah kita bahas dulu ya. Ketika digunakan di jalan Allah maka jadi sakti tongkatnya. Ya bisa mengalahkan konspirasi, bisa membelah lautan gitu. Itu saya alami walaupun saya nggak bisa bandingkan dengan para nabi ya. Dulu ilmu saya hanya untuk cari uang gitu ya. Saya punya kemampuan knowledge management ya. Saya bikin blueprint segala macam dapat uang gitu ya. Ya sudah gitu ya. Tapi begitu saya gunakan di jalan Allah gitu ya. Jalan Allah itu maksudnya apa? Ada solusi apa yang saya mau berikan kepada umat gitu ya. Maka saya bikin buku FBE. Alhamdulillah gitu ya. Banyak teman-teman yang merasa terbantu dengan buku ini kan jadi manfaat ya. Dan rezeki itu dulu kalau saya proyek itu ngejar apa dapetin angka dari proyek ya. Kalau sekarang saya nggak pernah ngejar lagi tuh, gitu ya. Saya urusan rezeki, urusan Tuhan gitu. Tugas saya adalah memberikan solusi gitu ya. Ternyata orang-orang Barat hari ini juga mengatakan hal yang sama ya. Jadi kalau kamu cari uang, gitu, maka kamu akan kehilangan makna dan uang katanya. Tapi kalau kamu cari makna, kamu akan mendapatkan makna dan uang. Jadi Barat juga udah mulai menuju ke sana ya, menyadari bahwa kalau kita bisnis cuma cari uang, nggak kemana-mana tuh, ya, mencari dunia. Tapi kalau bisnis itu mencari makna, membuat solusi gitu ya, itu justru akan di situ peluangnya gitu ya, di situ akan keberkahannya gitu ya. Walaupun di Barat masih malu-malu menerima Tuhan gitu. Jadi 8 dimensi inilah yang harus kita hijrah, termasuk dalam fisik ya. Gimana kita lebih sehat gitu ya, dalam sosial gimana kita
sudah mulai bergerak jadi kontributor misalnya, membuat komunitas bukan sekedar sosialita gitu ya. Kemudian intellectual life, bagaimana intelektual kita meningkat, ya, ilmu-ilmu kita sudah disandarkan kepada ilmu yang benar, bukan sekedar ilmu yang, atau kalaupun ilmu yang tidak bersumber dari Islam, kita mencari ke hikmahnya di sana gitu ya, apa yang bisa kita gunakan. Ini terus masuk family life ya, bagaimana kita hijrah dari, sekarang kan banyak nih orang tua yang dulu taunya nitipin anak ya, sekarang terpaksa didik anak. Ada dua kelompok tuh, ada yang ternyata bahagia bersama anaknya, ada ternyata sebel bersama anaknya, pengen buru-buru berakhir pandemik karena udah bosen sama anak-anak gitu. Ya kan? Padahal anak-anak itu karunia kan. Kalau kita anggap beban jadi beban dia. Tapi kalau kita anggap karunia, ternyata dahsyat anak-anak itu kan. Jadi ini konsep hijrah dalam Islam itu bukan berpindah dari dunia ke dunia, tapi dunia kepada kualitas hidup kita yang lebih baik karena menuju Tuhan gitu ya. Jadi yakin saja gitu ya, quality of life itu ditentukan dari quality of serve to Allah. Ya, semakin kita orientasi ke Allah, semakin meningkat kualitas hidup kita. Ya, sepakat. Oke, nah ini yang kata Ibnu Taimiyah tadi saya kutip ya, orang-orang yang hijrahnya dari alam ke alam, bahasa begitu, dari worldly ke dari dunia ke dunia gitu ya, maka kau akan seperti keledai penggilingan, di mana tujuan yang selalu sedang ditempuhnya adalah titik mulai ia berjalan, muter aja di sini. Banyak orang begini, banyak ya, dia berpindah kantor cari gaji yang lebih besar gitu ya, dia berpindah pekerjaan gitu ya, ingin, kalau karyawan kan rezekinya 1/20 katanya, kalau pengusaha 19/20 misalnya gitu ya. Kalau masih worldly ya, masih orientasi dunia, percaya sama saya, kemanapun Anda berjalan sama saja gitu ya, seperti keledai ini gitu. Ini bisa diingatkan oleh para ulama ya, bahkan dalam surah An-Najm kan ya, wa inna ila rabbika ruj'a, atau inna ila rabbika muntaha ya, jadi Allah lah tujuan akhir hidup kita. Maka tadi saya di awal menggambarkan bahwa kita sedang dalam perjalanan gitu ya. Maka semua cerita tentang hijrah itu adalah transformasi, itu transformasi menuju Allah, menjadi semakin baik, dan itu nanti efeknya pada kualitas hidup gitu ya, kualitas hidup gitu, itu pasti gitu. Makanya diawali dari kualitas jiwa dulu kan, doa maksurat yang kita baca tiap pagi dan petang itu masih ingat ya? Masih baca nggak? Mudah-mudahan masih dibaca ya, bukan zaman kuliah, zaman SMA aja. Allahumma ini a'udzubika minal hami wal hazan, gitu kan? Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari hami wa hazan. Hami itu apa? Hami itu kan cemas ya. Hazan itu sedih. Ini kan aspek kejiwaan. Ternyata aspek kejiwaan ini, cemas dan sedih ini, cemas kan masa depan, sedih masa lalu kan. Itu berdampak pada apa? Berdampak pada aspek aspek kompetensi. Allahumma ini, doa berikutnya, Allahumma ini a'udzubika minal azzi wal kasal, dari ketidakbecusan dan kemalasan. Orang yang cemas dan sedih udah pasti nggak becus dan malas, sepakat nggak? Menunda-nunda, procrastination. Orang yang malas dan dan tidak becus pasti efek doa berikutnya, Allahumma ini a'udzubika minal jubni wal bukhl, pelit dan pengecut. Ya, pelit itu maksudnya apa? Dia nggak mau sharing, nggak mau berbagi, nggak mau kolaborasi. Ya, pengecut tuh nggak bakal jadi pemimpin gitu kan. Orang pelit dan pengecut nggak mungkin jadi leader, sepakat nggak? Nggak mungkin punya misi dalam hidupnya, nggak mungkin bikin solusi bagi umat. Dia hanya bicara tentang egonya gitu kan. Nah, kemudian ujungnya apa? Nah, efeknya apa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Ya, dililit hutang dan ditindas orang. Gitu. Walaupun kelihatannya perusahaannya besar, maju, tapi ada hutangnya banyak gitu ya. Dan ditindas orang, ya makin stres hidupnya. Gitu kan? Jadi aspek realita politik dan ekonomi gitu ya, itu ditentukan dari aspek realita kepemimpinan kita. Ya, seberapa kita mengambil alih tanggung jawab umat. Dan itu ditentukan dari aspek tadi ya, kemalasan atau kompetensi, dan itu ditentukan oleh jiwa kan, min hami wa hazan. Nah, gitu. Jadi hijrah itu nanti bagian dari bagaimana kita meningkatkan kualitas jiwa kita agar nanti realita hidup kita juga berubah begitu. Oke ya. Nah, ini maka di perspektif sufi itu ya, hijrah itu adalah menuju kepada Allah gitu. Jadi pergi dari rumah diri dan tempat tinggal dunia menuju Allah dan Rasulnya. Hijrah menuju Rasul dan para wali Allah adalah hijrah menuju Allah. Gitu ya. Ini kata dalil ini An-Nisa 100. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah. Jadi keluar rumah itu bukan cari uang, tapi hijrah kepada Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, ya maka sungguh pahala akan tetap bisa. Jadi orientasinya Allah dan Rasulnya, bolak-balik ke sana. Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Karena enemy gitu ya dari rahasia hidup menderita adalah egosentrik, gitu kan? Dan itu yang cerita tentang iblis yang dikutuk Allah itu adalah iblis yang egosentrik kan, sepakat nggak? Ya, ketika disuruh sujud sama Adam, gitu ya, iblis nolak kan? Jawabannya apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin kan, egosentrik.
Dia merasa passionnya lebih hebat, ya, talentnya lebih jago, gitu kan. Dia merasa lebih unik dari Adam, gitu kan. Maka dia nolak perintah. Dan Adam itu juga melanggar larangan makan buah huldi, ya. Yang mana yang tobatnya diterima? Ternyata dosa menolak perintah, gitu ya, itu jauh lebih parah daripada dosa melanggar larangan, gitu. Adam itu kan melanggar larangan, kan? Dia makan buah huldi, diampuni Allah. Tapi kalau iblis nggak diampuni, dikutuk bahkan karena menolak perintah. Esensinya apa? Egosentrik, gitu ya. Adam itu walaupun melanggar tetap teosentrik, kan? Tetap dia orientasi Allah, cuma dia kepleset, tergelincir, gitu ya. Jadi teman-teman sekarang yang ingin hijrah jangan merasa banyak dosa, gitu ya. Ngegas aja dulu, gitu ya. Lakukan hal yang baik, nanti yang buruk-buruk akan sirna perlahan, gitu ya. Jangan merasa sini banyak dosa, sini nggak suci, gitu ya. Sini udah melangkah aja, gitu ya. Gitu ya. Karena merasa banyak dosa nanti malah nggak bisa melangkah. Masih ingat cerita yang orang membunuh 99 orang, gitu ya, gitu kan? Akhirnya dibunuh lagi satu orang lagi karena tidak memberikan solusi, gitu ya. Nah ini dia bicara hijrah, kan? Kemudian dia hijrah ke tempat orang yang baik, gitu ya. Ternyata belum sampai di sana dia wafat, gitu. Tapi sebenarnya dia sudah hijrah jiwa, kan? Dia sudah taubat jiwanya. Tinggal dia harus hijrah fisik, harus menemukan komunitas yang bisa tempat mahjar, tempat hijrahnya untuk dia lebih baik, gitu kan. Tapi dia wafat, kan, sebelum sampai. Akhirnya sampai ceritanya kan malaikat ngukur, ya, jaraknya lebih dekat mana dengan kampung orang jahat apa kampung orang baik. Ternyata lebih dekat ke sana sedikit. Akhirnya dia diterima taubatnya, gitu. Jadi cerita tentang hidup ini cerita tentang bagaimana kita hijrah, ya, move on. Tapi bukan dari dunia ke dunia, dari dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, dari cahaya kepada cahaya. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini jadi hijrah itu menuju cahaya kepada cahaya, gitu. Nah ini dalil-dalilnya ini, gitu ya. Jadi Allah sering kali menyampaikan itu dari gelap gulita kepada terang benderang, gitu ya. Kegelapan, kekafiran kepada cahaya. Maka misi Islam itu kan membawa manusia dari gelapnya jahiliyah kepada terang benderangnya cahaya Islam. Membawa manusia daripada sumpeknya dunia kepada kebahagiaan akhirat, gitu. Membawa manusia daripada penyembahan kepada manusia, ya, egosentrik kepada dirinya termasuk, ya kan ada di Quran ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, kan. Ya, apakah kamu tidak alam taro ilal ladzina takhudhu hawahu ilahahu, gitu kan? Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan egonya sebagai tuhannya, gitu. Jadi egosentrik kalau bahasa sekarang, gitu ya. Itu ada juga. Kemudian itu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala dari egosentrik kepada teosentrik, ya, gitu sekarang. Oke, dan penyebab kerusakan alam itu karena itu kan orang nyebutnya apa? Istilahnya apa tuh? Menjadikan ego sebagai pusat semesta itu, ya. Itu yang kemudian manusia eksploitasi besar-besaran. Gitu. Nah ini kalau digambarkan seperti ini teman-teman ya. Jadi aku menuju Tuhanku dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik, dari satu makom menuju makom, ini istilah para sufi. Jadi kalau kita gambarkan hidup kita tadi perjalanan, kita sedang mendaki sebenarnya. Ya, Shiratal Mustaqim itu ya sebenarnya sebuah visual, ya, sebuah visual lurus. Sebenarnya dia nggak lurus kan, hidup kita kan belok-belok, sepakat nggak? Ya, kalau tadi siapa Ikhwana bilang Pak Hari hidupnya belok-belok, yang belok-belok, gitu ya. Orang tidak belok-belok, tapi hidup belok-belok itu dalam rangka menuju ini, gitu ya. Bagaimana kita menuju, dan memang Allah berikan hidup kita belok-belok itu agar kita semakin bijak, gitu ya. Agar kita semakin menemukan hakikat hidup itu, agar semakin menemukan esensi. Tapi ada orang yang sampai tua belok-belok nggak kemana-mana, gitu ya. Karena orientasi tadi dunia ila dunia, gitu ya. Maka dia nggak akan sampai kepada tujuannya, gitu ya. Ada pepatah Arab kan, barang siapa yang menjalani jalannya itu jalan yang benar, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Maka dimulai dari mana? Dari taubat ini. Jadi semua ulama sepakat bahwa awal dari semua adalah taubat, ya. Taubat adalah kembali kepada sebuah titik. Tadi maka saya bilang titik pertobatan dan titik kesadaran untuk bahwa hidup kita ini sebenarnya menuju Allah, gitu ya, nggak kemana-mana, gitu. Maka dari sanalah bermulanya orang hijrah, gitu ya. Nah, maka nanti ada namanya makom. Makom ini derajat lah, gitu ya. Ada yang bertanya sama seorang ulama, ya, Rasulullah itu menderita nggak sih? Ya, Nabi itu mengalami suffering nggak? Katanya an'amta alaihim nikmat. Ya Nabi mengalami suffer, sama seperti manusia biasa, ya, mengalami ditindas, gitu, suffering. Nabi itu mengalami penderitaan. Tapi beda suffering orang yang tidak tahu jalan, tidak tahu makomnya, dengan orang yang tahu makomnya. Sepakat nggak? Gitu ya. Sama kayak kita menuju sebuah tempat, kita tahu jalannya, gitu ya. Dan tempat itu misalnya nanti ada ban kempes, ya, atau jalan rusak. Tapi kalau kita tahu makom kita menjalani dengan pasti, sepakat ya. Tapi kalau biarpun jalannya tol lurus, kita nggak tahu jalan, gitu ya, maka kita juga akan atau makomnya, gitu ya, maka suffernya itu lebih menderita lagi,
gitu ya. Jadi istilahnya suffernya nggak syar'i gitu. Ya, oke. Nah, ini ada syair ya dari Ar-Rumi gitu ya. Ini yang merah ini saya highlight gitu karena ini mengatakan tentang pentingnya hijrah ya. Ketika setitik benih bergerak dari sumbernya, ia ke tujuan, ditemukannya rumahnya, dan lalu menjadi sebutir mutiara. Bukankah Yusuf walaupun sambil berilang air mata mengembara meninggalkan ayahnya, bukankah dalam pengembaraan itu dia menemukan kerajaan, ketenaran, dan kemenangan? Ya, jadi ini menyuruh kita untuk hijrah gitu ya, baik hijrah jiwa maupun hijrah fisik. Wahai pencari katanya, ya para suluk ya, para pencari Tuhan, hijrahlah katanya. Keluarlah dari kampung-kampung halamanmu menuju kedalaman dirimu sendiri. Jadi suruh keluar tapi menuju kedalaman dirimu sendiri gitu ya. Jadi temukan dari jiwa kita. Ya, awalnya dari sana. Gitu. Oke. Nah, ini juga kembali kepada Tuhan ini biar bagi teman-teman yang putus asa gitu ya. Udah putus asa itu dari iblis ya. Ya pesimis itu dari iblis karena dia nggak yakin akan janji Allah. Sepakat. Sementara optimis itu dari Allah karena orang-orang yang yakin untuk mengikuti Rasulullah kan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha ya wal yaumil akhir. Jadi orang-orang yang bisa mengikuti Rasulullah itu orang yang yarjullaha wal yaumil akhir, orang yang optimis gitu. Jadi kalau kita mau ikutin sunnah jalan para nabi, maka syaratnya optimis gitu ya, yakin gitu, optimis dan relax gitu ya tentunya, yakin. Jadi dia bilang gini, kalau engkau belum punya ilmu, hanyalah prasangka, maka miliklah prasangka yang baik tentang Tuhan, katanya. Gitu. Begitulah caranya. Jika engkau hanya mampu merangkak, maka merangkaklah kepadanya, gitu ya. Jadi nggak usah, jadi kalau bahasanya nggak usah yang aneh-aneh gitu. Mulai dari yang sederhana, tidak perlu mengada-ada, tidak perlu menunggu semua ada. Mulailah dari hal yang paling sederhana untuk hijrah, gitu. Jika engkau belum mampu berdoa dengan khusyuk, maka tetaplah persembahkan doamu yang kering, munafik, dan tanpa keyakinan itu. Karena Tuhan dengan rahmatnya akan tetap menerima mata uang palsumu. Begitulah caranya. Jika engkau masih mempunyai 100 keraguan mengenai Tuhan, maka kurangilah menjadi 99 saja. Begitulah caranya. Wahai pejalan, biarpun telah 100 kali engkau ingkar janji, ayolah datang dan datangilah lagi. Karena Tuhan telah berfirman, ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini menguatkan kita. Ayo, mari kita kembali. Karena itu keniscayaan, nggak ada pilihan. Ya, hidup kita tentang perjalanan. Ya. Dan ini Allah sindir lagi di Quran. Wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan kebajikan dan kejahatan. Tapi dia tidak menempuh jalan itu. Falak tahamal akobah, ya, tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar akobah itu. Jadi kita kebanyakan pengennya gampang gitu, pengennya instan. Sepakat nggak? Pengennya ngikutin ego, ikutin hawa, ya. Kita nggak mau coba meniti jalan. Memang berat ya, saya ngalami gitu ya, ketika saya switch gitu, memenuhi panggilan jiwa saya ke pendidikan itu dari nol lagi gitu ya. Dari nol lagi, dan saya harus banyak belajar. Nanti salah satu cara adalah menemui murabi, menemui guru ya, untuk membimbing jalan kita. Karena kita perlu orang yang bisa merengkuh gitu ya. Itulah perlunya ulama ya, perlunya guru. Bukan sekedar datangnya kajian ya, tapi jadi murabi, jadi pembimbing jalan, jadi coach kalau orang sekarang nyebutnya gitu ya. Gitu ya. Kamu tahukah kamu ya, wa ma adraka mal aqabah katanya, fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan. Jadi ini perhatikan ya, semua jalan mendaki itu adalah cerita tentang contribution. Ya, bagaimana kita jadi bukan bagaimana kita menolong diri kita biar kaya gitu, enggak, justru kita nolong orang, kebayang enggak? Ya, jadi jalan mendaki lagi sukar itu, jalan menuju Allah itu jalan untuk contribution gitu. Falak tahamal aqabah ya. Fakku raqabah, jadi kalau sekarang kan enggak ada perbudakan ya, tapi coba membantu saudara kita yang tertindas ya, secara ekonomi tidak berdaulat, yang memberi makan pada hari terjadi kelaparan ya, jadi kalau hari banyak uang nggak apa-apa, nih hari kelaparan ngasih makan nggak mudah gitu ya. Jadi orang yang punya jalani hidup itu, orang yang punya makna itu orang yang bisa berkontribusi dalam semua hal ya, fisaro wadoro gitu kan ya, yang lain. Ya kalau teman-teman pernah baca bukunya Viktor Frankl ya, ini Yahudi sih ya. Orang-orang yang bisa bertahan di kampnya Nazi itu orang-orang yang bisa menjadi malaikat di kala sedang susah katanya. Jadi dia cerita tentang swine and sign, babi dan malaikat. Ya mereka yang bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti itu, bahkan berumur panjang, mereka yang bisa jadi malaikat ketika dalam keadaan susah gitu ya. Itu walaupun si Viktor Frankl ini tidak orientasi nggak Tuhan ya, gitu, bukan Allah, orientasi tentang free will gitu ya, bahwa kita
harus punya makna gitu ya. Jadi tapi nggak perlu Tuhan juga. Ini parahnya di situ kalau di sekuler ya. Tapi kita bisa ambil ceritanya gitu ya, bahwa orang-orang yang bisa menemukan makna dirinya dalam keadaan tertindas itu, dalam keadaan sulit, tetap membantu orang lain ya, justru mereka yang bisa panjang gitu ya kehidupannya karena menemukan maknanya. Justru para swine ya, para babi itu yang berkhianat, yang akhir hidupnya menderita. Ya bahkan rata-rata terbantai dengan menyedihkan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini cerita tentang jalan mendaki lagi sukar, cerita tentang contribution ya, sama kayak di surat Al-Fajr ya. Maka kalau di surat Al-Fajr itu setelah bercerita tentang tentang kaum Samud, Firaun gitu ya. Allah kemudian mengatakan ukuran kaya dan ukuran mulia dan hina itu bukan dari harta, bukan dari kekuasaan kan. Ya, tapi dari kontribuhu faqram akraman. Ya, ada orang-orang yang Allah sempitkan, Allah muliakan ya, Allah luaskan rezekinya, Allah muliakan, mereka mengatakan fayaqulu rabbi akraman, ya Rabbku memuliakanku. Famal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, disempitkan rezekinya mereka mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku menghinakanku. Kata Allah, kala bala, nggak gitu bro ceritanya gitu ya, kala bala, yang memuliakan berayah tapi tidak berayah gitu ya. Kalau saya misi hidup saya kan bagaimana membantu keluarga, membantu pendidikan ya, membantu para anak-anak tak berayah walaupun ayahnya ada gitu. Ya, tapi bukan menikahi janda-janda ya, tapi menolong keluarga. Gitu itu contribution kan ya. Jadi kan aneh gitu ya. Kok aneh? Ketika kita lagi susah, ya lagi pandemik, lagi mungkin secara ekonomi kita pas-pasan, kok Allah ya Ibu ya, ketika kita dalam keadaan terpuruk ya, maka temukan solusi untuk menolong orang lain gitu ya. Maka berapa banyak orang yang hidupnya kemudian jadi mulia gitu ya, jadi berkah karena dia dalam keadaan sulit itulah dia terus berusaha bangkit untuk menemukan manfaat ya, menemukan solusi bagi orang lain bukan dirinya. Ya, jadi agak kebalik-balik nih konsep kalau di Islam ya. Karena pada hakikat itu kalau digambarkan seperti ini, jadi Shiratal Mustaqim itu jalan yang lurus ya. Nah kita menuju Allah nih, ada makom-makomnya gitu, sepakat ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu ya, seberapa baiknya pendakian kita, itu ditentukan dari pendakian jiwa. Nah ini gambarnya seperti ini. Kalau jiwa kita baik, maka pendakian kita baik gitu ya. Maka dunia itu potret dari jiwa kan. Ya, upgrade jiwa kita gitu ya, dari nafsu amaratu bisu, nafsu lawamah gitu ya, sampai mutmainah gitu ya, maka juga dari hidup kita naik ya, secara ekonomi, secara apa naik ya. Nah ini kebagian hakiki, walaupun bisa jadi ya dalam ekonomi kelihatannya menurun ya, tapi dalam sisi kebahagiaan sebenarnya kita menapaki sebuah tahapan yang berdaulat ya nanti. Tapi mereka orang-orang yang berdaulat ya, begitu sampai di Madinah mereka nggak minta ya Rasul minta BLT dong gitu ya, bantuan langsung tunai nih, kita kan nggak bawa harta dari Mekah nih, enggak kan, enggak, mereka ikut bangun masjid ya, kemudian mereka bertebaran memberikan solusi. Ya, Abdurrahman bin Auf ya bertebaran untuk bikin pasar gitu ya. Ya, yang jiwanya nggak berdaulat tuh nunggu-nunggu BLT ya, nunggu-nunggu sumbangan, nunggu-nunggu subsidi gitu. Ya, saya dulu ketika saya bergerak di pendidikan, saya banyak dulu berharap dapat dana-dana proyek dari Kemdikbud. Ya, bahkan kemudian saya melihat bahwa justru dengan menunggu-nunggu itu kita nggak jadi apa-apa. Dan saya punya teman ya, dia hampir 40 tahun di Kemdikbud ya, dengan banyak cuma buat selebritas saja. Ya, dan dana besar seminar tidak jadi apapun. Maka dia kaget dengan saya dan komunitasnya, kok Pak Hari 5 tahun bisa bikin komunitas gitu ya, bisa bikin tanpa disupport dana dari manapun. Saya bilang itu bukan saya Bu, itu Allah Bu. Dan orang-orang yang bersama saya itu orang-orang yang secara fitrah berdaulat mereka. Ya, maka mereka mau pandemik mau apa nggak khawatir ya, karena bisa didik anak sendiri. Nah, maka tahapan punya Madinah
atau saya nyebutnya desa madani gitu. Karena nanti hijrah dari hijrah jiwa ke hijrah tempat gitu ya. Jangan tempat dulu nih. Kalau kita pindah kerjaan tapi jiwanya nggak hijrah, mau pindah ke tempat kerja manapun sama aja. Sepakat nggak? Gitu ya. Mau ganti-ganti bisnis seperti apapun ya. Ini gagal pindah bisnis ini, gagal bisnis ini lagi. Mau pindah seperti apapun nggak akan sampai. Kenapa? Karena kita nggak pernah merubah jiwa kita. Sepakat ya? Kita nggak pernah menurut jiwa kita ya. Jadi ini paralel arahnya. Jadi apa yang terjadi dalam jiwa itu terjadi juga dalam realita hidup kita, gitu ya. Nah, gitu. Jadi berkaitan karena jiwa raga itu kan satu paket. Sepakat nggak? Jiwa raga itu satu paket. Di lagu Indonesia Raya ada kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ya, realitanya kita nggak dibangun jiwanya, gitu. Maka bangsa ini nggak maju-maju. Oke ya, ini konsep jiwa saya akan bahas sedikit saja. Jadi ini saya ambil menstrukturkan tulisannya Imam Ghazali menjadi gambar yang tadi teman-teman lihat ya. Gitu. Nah ini jadi jiwa itu ada roh, ada qalb, ada akal, ada nafs gitu. Kalau di Bulughul Maram tadi anak-anak kan belajar Bulughul Maram itu pertemuan antara roh dengan jasad itu nafs namanya. Dan nafs ini sebenarnya ada dua level ya, ada nafs yang sifatnya lower level, ada yang high level arah ya. Nah, ini digambarkan nafs yang ke arah dunia gitu. Nah ini sebenarnya yang namanya soul, jiwa itu bergerak dia. Kalau dia ini 4 komponen ini jiwa gitu ya. Kalau dia lebih cenderung ke akal dia intelek. Kalau dia lagi ke roh dia sifat spirit disebut. Kalau dia lagi ke qalb dia heart, hati gitu ya, atau jantung. Bukan liver ya, jantung. Kalau dia lagi ke bawah disebut self atau disebut diri gitu. Jadi ini digambarkan. Nah, realita hidup kita tergantung dari ini ya. Kalau kita tarik ke bawah, gofla tadi ya, hawa, langit ya. Nah, ini disebut fitrah. Kalau kita ke langit ya, maka dia jadi happiness ya, harmoni dia, jadi balance. Ya, maka hidup ini harus diarahkan ke sana semua. Akal kita, qalb kita, nafs kita. Nah, ini gambarannya. Karena battleground-nya di sini kan. Gitu. Jadi kalau mau hijrah, nah beresin dulu nih battleground-nya. Nah, ini kalau digambar seperti ini. Gitu ya. Jadi arahin semua ke Allah Subhanahu wa taala dan ini ada derajatnya ya kan, dari nafsu arah yang mengkritik, ya menghujat ya. Kita kebanyakan sini. Nanti naik ke lawamah. Lawamah ini jiwa yang selalu menyesal gitu ya, selalu mau berubah nih tapi balik lagi gitu ya. Nah, ini harus berjuang nih ya, harus jihadul akbar. Nah, satu baru nafsul mutmainah ke atas. Nah, ini semua yang mempengaruhi ini adalah 3 hal ini. Orientasi Allah, yang kedua ilmu yang benar. Jadi kalau ilmunya salah, bisa nggak upgrade. Yang ketiga fitrah. Ya, fitrah harus terawat dengan baik. Jadi 3 unsur stability. Kita bahas dulu ya kalau tidak salah. Oke, nah ini kalau digambarkan seperti ini. Cepat aja ya. Battleground-nya kayak gini teman-teman. Ya. Akal ruh, ada munjiat nih. Kalau ini bicara kiri, ini akhlak. Jadi akhlak itu meningkat kalau kita ke arah ruh. Tapi akhlak itu hancur kalau kita ke arah ini nyagof lah. Sulawama, nah ini bicara jiwa. Nah, ini jihadun nafs tadi ya. Jihadun nafs itu dari amratu bisu ke lawama. Tazkiyatun nafs itu dari lawama ke mutmainah. Gitu ya. Saya yakin teman-teman kebanyakan di lawama ya di sini ya. Termasuk saya juga. Nah, kita sedang berusaha menuju mutmainah. Jiwa yang tenang yang sudah tidak lagi ada penyesalan gitu. Nah, ini sepanjang hidup ya. Ini perjuangan sepanjang hidup tazkiyatun nafs itu. Maka bicara hijrah itu bicara tentang tazkiyatun nafs ya, bagaimana kita pensucian jiwa terus-menerus agar kita makomnya terus meningkat gitu, ya kan? Oke, dari nafsu dari hayawaniyah ya menjadi nafsu penuh berkah di sini atau marifah sebut ya. Atau sebutnya kalau di sini mazmumah, ini mahmudah gitu. Oke. Nah ini seperti ini. Nanti kita nggak akan bahasnya. Jadi apa yang terjadi dalam jiwa ini akan berdampak pada apa yang terjadi dalam realita, gitu kan? Nah ini nggak termasuk ini ya tadi ya. Jadi pernah kita bahas dulu ya. Nah oleh karena itu dalam hidup kita ini ada jadwalnya, jadwal gelisah gitu ya. Jadi gelisah itu ada jadwalnya. Itu termasuk waktu kita dulu pernah di SMA 8 ya, pernah di SMA ada gelisah nggak waktu SMA? Gelisah kan? Tapi biasanya ketutupi itu gelisah-gelisah tentang mencari makna hidup ketutup sama agenda-agenda sistem. Ya, SMA harusnya persiapan menuju kedewasaan, kita berpikir gimana masuk UI, gimana UMPTN gitu kan. Ketika kuliah gimana harusnya persiapan menuju berperan dalam peradaban, kita berpikir gimana lulus ya.
Begitu lulus kita pikir gimana kawin, gimana kerja. Jadi agenda-agenda ilahi gitu ya, kurikulum Allah itu nggak pernah tercapai. Yang terjadi kurikulum nasional ya. Iya nggak? Usia 55 ya, 40, 55 harusnya kita menemukan makna hidup lebih dalam ya kayak Rasulullah gitu ya. Hijrah yang lebih baik, kita berpikir gimana persiapan pensiun gitu ya. 55 sampai 60 gimana ngurusin kontrakan 12 petak ya sama sawah sawah 12 petak sama kontrakan 12 pintu. Padahal sebenarnya 40 sampai 63 itu atau akhir hidup kita adalah pacuan amal kan. Akhirnya kita apa? Kurikulumnya bukan kurikulum Allah yang kita jalani tapi kurikulum sistem ya yang tidak berujuk pada Allah. Itu kan dibikin tuh. Ya, teman-teman mungkin sadar nggak sadar ya. Sistem ini kan dibikin membuat kita jadi tersimpangkan dari jalan ilahi kan. Karena kurikulum ini sistemik gitu ya. Kita jadi otak kita terpacu untuk agenda-agenda yang bukan agenda ilahiyah gitu ya. Agenda-agenda sifatnya duniawi. Ya. Maka pendidikan sekarang kan orientasinya sosioekonomi kan. Gimana? Kenapa sekolah? Biar bisa sekolah di favorit, nanti kuliah di favorit, nanti kerja di perusahaan favorit, gitu ya, gajinya favorit, gitu kan, favorit terus. Tapi kita nggak berpikir makna hidup, sepakat nggak? Gitu. Nah, maka Imam Ghazali bilang kebahagiaan itu adalah mengikuti jalan kenabian, ya, mengikuti kurikulum Nabi, ya, bukan kurikulum sistem, gitu ya. Nah ini kurikulum Nabi. Gitu ya. Nah, saya coba jembreng dalam bentuk satu halaman ya. Dari perspektif 8 fitrah. Jadi 8 dimensi hidup ini ya 8 dimension ya 8D ya, atau 7D itu. Rasulullah hidup dengan penuh kebahagiaan ya, good life ya. Walaupun Islam belum turun kan sampai usia 40 kan. Ini di atasnya usia 06, 10 ini jadi dasar saya untuk menyusun fitrah based education sama fitrah based life. Dari 40 kemudian mission of life ya. Maka kita saksikan dari 40 sampai 63 sepertiga akhir hidup Nabi adalah sepertiga peran peradaban terbaik ya dengan sebenarnya. Nah, kita meniru jalan ini gitu ya. Ini ada makomnya, ada derajatnya. Maka dimulai dari usia pendidikan anak-anak ya. Usia 0 sampai 6 apa sih capaiannya? Bukan capaian Diknas ya, capaian fitrah gitu ya. 7 10 apa sih capaian fitrahnya? Adabnya gitu ya termasuk kan pendidikan cuma 3, fitrah, adab, ilmu gitu. 10 sampai 15 sebelum dia mukalaf, kan 15 itu mukalaf ya, sinu taklif. Apa sih yang harus ditumbuh dari fitrahnya, dari adabnya. 15 sampai 40 ya. Nah, ini kalau di surat Al-Ahqaf itu apa yang harus didapatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian hidup itu sebenarnya tentang perubahan-perubahan ini gitu ya, perubahan-perubahan menuju kepada kebaikan-kebaikan. Cuma banyak di antara kita tidak ikutin jadwal ilahi gitu ya, kurikulum atau kurikulum Nabi. Kita pakai kurikulum setoni atau duniawi gitu. Walhasil apa? Kita akhir hidup kita ya disebut husnul khotimah ya, kalau rekening sekian gitu ya. Bukan husnul khotimah itu adalah peran dan karya peradaban terbaik gitu seperti Nabi. Oke ya? Nah ini. Nah, oke, tanya jawab. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian sedikit lagi ya. Nah ini langkahnya ada ini. Jadi ada 4 langkah ini. Satu menit lagi ya. Ini langkah untuk hijrah gitu ya. Jadi pertama adalah muahadah. Kedua, muahadah ini menemukan makna hidup atau dalam bahasa saya menyadari kehadiran. Bahwa kita ini bukan kebetulan gitu ya. Kita adalah hamba Tuhan, kita punya misi hidup. Yang kedua merokobah ya. Kita merokobah ini mawas diri. Ya, knowing yourself ya. Apa aja sih yang dalam jiwa kita tadi ya? Fitrah-fitrah apa yang dalam jiwa kita, bagaimana menumbuh itu digunakan di jalan Allah. Itu baru sampai tahap menyadari ya, menghadirkan kesadaran. Kalau ini menyadari kehadiran, ini menghadirkan kesadaran. Kemudian baru mulai tracking your life ya. Di 8 dimensi hidup itu, di spiritual life, family life, kira-kira itu sudah seberapa baik hidup kita di situ. Ukurannya cuma 3 ya, antusias, yang kedua adalah konsisten ya, yang kepada Allah maksudnya. Yang ketiga adalah contribution. Nah, itu ukurannya 3 itu dalam 8 dimensi. Ini harus di create ya, di tracking, termasuk muakobah. Ya, muakobah itu sering diartikan dengan ikop ya, memberikan hukuman. Sebenarnya muakobah itu artinya melepas. Ya, hal-hal yang bisa menghambat perjalanan hijrah kita, lepas saja. Gitu ya. Nah, itu yang kalau dulu Umar digambarkan ya, sawahnya diinfakkan karena menghambat sholat. Ya, nah, berikutnya baru planning nih, great planning and dare to transform. Tingkat berikutnya mujahadah dan hijrah. Nah, terakhir taufiqullah. Nanti mungkin bersama pertanyaan kita akan bahas lebih dalam ya. Ini cukup panjang memang materinya. Nah, ini. Nah, jadi intinya ini sih sebenarnya. Jadi gambarannya ini bahwa kita harus hidup itu perjalanan dari makom ke makom gitu ya, dan diawali dengan taubat.
dan kita menuju cahaya. Ini kalau digambarkan linear gini ya, harusnya ke atas dia. Ada muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah, sama taufiqullah itu berlangsung sepanjang hayat. Gitu ya, sampai nanti kita menemukan Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun ya, alladzina lahum an salatihim khasyi'un. Gitu ya. Jadi kalau kita fokus ya, maka Allah akan memberikan kita kesuksesan nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman ya, ini insya Allah nanti kita akan dalami ya kalau dari pertanyaan ya, mudah-mudahan. Oke, jazakumullah khairan jazaa. Saya kembalikan ke moderator Mas Ikhwanda. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz Ari. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menangkap ya, mudah-mudahan kita semua bisa menangkap butiran hikmah dari apa yang disampaikan dari Zoom, WA Group, Facebook atau YouTube. Mungkin bisa saya rangkum aja Ustaz, karena beberapa kelihatannya kurang lebih sama. Yang pertama Ustaz, terkait dengan berhijrah ini Ustaz. Bagaimana pertanyaannya itu bagaimana memulai. Nah, terus kemudian kalau sudah ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu bagaimana bisa ikhlas dengan ketentuan Allah. Yang pertama Ustaz. Ya. Yang kedua, katanya hijrah itu harus punya ilmu Ustaz. Nah, ilmu itu kan tentu didapat dari guru-guru. Apakah memang untuk mendapatkan ilmu itu harus ada satu guru yang harus satu, atau bisa belajar dari mana aja? Dan kalaupun harus satu, bagaimana kita tahu guru itu adalah guru yang bisa menjadi panutan? Nah, yang ketiga saat ini, yang mungkin 3 pertanyaan dulu, ini terkait dengan bagaimana mendidik anak. Kurang lebih pertanyaannya, bagaimana kalau udah terlanjur saat, maksudnya anaknya udah terlanjur besar, tapi pendidikannya atau kurikulum ya yang bisa digunakan untuk membantu anak menemukan fitrahnya. Ini yang agak praktikal. Kalau kemudian misalnya anak itu gemarnya main game, atau sekarang dalam tren sekarang nge-vlog atau YouTube atau ya gamer awal. Ya. Sudah cukup? 3 itu aja ya? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi. 3 itu dulu, Ustaz. Nanti kita lanjut. Suaranya agak lambat nih. Agak lambat suara. Kok delay lambat ya suaranya? Delay, suaranya delay. Oke, baik teman sekalian. Terima kasih sudah sabar mendengarkan saya dan bertanya gitu ya. Jadi apa tadi ya? Dari mana mulainya hijrah gitu ya? Jadi mulai hijrah ini sebenarnya itu hidayah gitu ya. Hidayah, dan kalau kita banyak mendekat pada Allah pasti dikasih momen ya. Maka ada tiga jalan orang untuk memulai hijrah gitu ya. Umumnya terjadi tiga pintu gitu. Pertama adalah lakukan aja yang terbaik ya, amal soleh ya. Man amilan solihan, barang siapa beramal soleh minal dari laki dan perempuan ya, dalam keadaan beriman, bahwa mukmin gitu ya. Kemudian maka kami akan berikan mereka hayatun thayyibah. Jadi itu dulu aja gitu ya. Jadi lakukan yang baik. Lakukan hal-hal yang sifatnya sederhana ya, sehari-hari gitu. Jadi itu doing the good life gitu ya. Nanti berarti menemukan titik pertobatan. Tentunya apa? Perlu ilmu kan ya, perlu ilmu gitu ya, perlu ilmu melakukan ini. Jadi kalau orang bilang syariah dulu deh, baru nanti marifah gitu. Nah, terus yang kedua adalah marifah gitu ya, jadi kenali Allah gitu ya, atau kenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Kenali gelisah kita apa gitu ya. Nanti kita akan menemukan jalan menuju tobat kita.
Jadi biasanya memang ini sesuai dengan tadi hidayah gitu ya. Ada kalau saya dulu karena gelisah gitu ya. Karena gelisah yang nggak pernah tuntas gitu ya. Kok sudah lakukan ini masih gelisah juga, lakukan lagi yang terbaik masih gelisah juga. Ternyata orientasi. Ya orientasi saya memang idealis gitu ya, suka melakukan sesuatu yang besar gitu ya. Nah, ternyata kalau itu tidak diarahkan kepada Allah juga sama gelisahnya. Gitu. Yang ketiga adalah suffering gitu ya. Nah, suffering ini adalah karena terpuruk ya. Terpuruk ini dua tadi ya, bisa terpuruk karena kekurangan ekonomi atau kekurangan dunia, bisa juga terpuruk karena kelimpahan dunia, gitu ya. Nah, ini sebenarnya tiga jalan ini cara Allah untuk membuat kita kembali taba ya, bertobat gitu. Ada juga terpuruk karena kebanyakan maksiat, tadi juga ya, bosan maksiat gitu ya. Ada juga teman saya tuh ya, bosan berzina dia. Jadi ketemu saya udah capek maksiat per hari gitu ya. Bantu saya untuk kembali gitu. Ada juga. Ada juga yang kembalinya karena penyakit ya, karena hidupnya tidak sehat gitu ya. Kemudian banyak penyakit, kemudian dia kembali. Jadi sebenarnya semua kegelisahan itu adalah cara Allah untuk membuat kita kembali gitu ya. Dan caranya tiap orang bisa berbeda-beda. Tapi yang jelas harus diyakini bahwa titik awalnya memang taubat tadi ya, kembali kepada titik kesadaran dan titik pertobatan untuk kembali gitu. Gitu. Jadi maka ini bicara free will ya, bicara ikhtiar. Jadi kita harus punya free will, punya keinginan untuk berbaik gitu ya, harus ada giroh. Nah gitu. Maka tadi perlu ilmu, betul tadi pertanyaan kedua ya, kita perlu guru ya, kita perlu ilmu ya, kita perlu ulama, kita perlu coach untuk membimbing kita. Kalau orang-orang sufi itu perlu semacam guru ya, guru yang untuk membimbing gitu. Itu diperlukan. Maka sepanjang hidup manusia itu perlu merobi ini ya, perlu pembimbing hidup ya. Perlu kalau di luar negeri itu namanya seferon ya. Ada maestro, ada seferong. Ya, kalau di Prancis seferong. Seferong itu sebenarnya bukan guru skill and knowledge ya, itu guru spiritual ya, seferong. Kalau di Islam mungkin murobi ya. Murobi, muadib itu kita perlu ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, kita perlu. Terus membedakannya gimana gitu ya? Membedakannya ini ya guru yang baik ya itu kita lihat aja. Ya dia perlu rekomendasi tentunya kayak ke dokter kan. Kalau kita ke dokter kan kita pasti perlu rekomendasi kan gitu ya. Nah, caranya rekomendasi teman kita yang saleh gitu. Ya, teman kita yang kita anggap saleh, yang track recordnya bagus di mata kita, sejak SMA dia baik gitu ya, dan saleh, kita minta rekomendasi. Tolong dong gue dirujuk ke dokter mana nih gitu ya. Jadi kan dai ini kayak dokter ya, dokter kehidupan ya. Maka kita perlu pendamping. Teman-teman jangan kira saya nggak banyak gurunya, saya gurunya banyak gitu ya. Dan juga saya pilih-pilih. Ya nggak semua guru saya dalami atau saya dekati. Begitu sejak lama saya lihat ini kayaknya dasarnya nggak bagus deh atau ilmunya kurang pas gitu ya, saya pindah gitu ya. Jadi saya banyak guru juga gitu. Dan ilmu dalam Islam itu adalah wahyu. Jadi kalau bicara ilmu itu bicara wahyu, dan wahyu itu kitabullah ya. Maka kita cari guru yang rujukannya wahyu gitu ya. Tapi bukan guru yang menjadikan wahyu sebagai justifikasi ya. Guru yang memang secara filosofis ya, secara metafisik, secara itu memang menjadikan kitabullah sebagai rujukan. Gitu ya. Karena ada juga nih ya teman-teman yang ada, saya banyak melihat saya bisnis coach ya atau life coach ya. Mereka sebenarnya di training pakai ilmu barat. Ya, kemudian mereka pulang ke Indonesia dicari pembenaran gitu ya, dicari ayat-ayatnya yang bisa melengkapi ilmunya gitu ya. Padahal sebenarnya ilmunya sendiri bukan Islam gitu ya. Islam cuma jadi skeleton gitu. Ya, jadi bungkus. Nah, ini juga perlu hati-hati. Maka carilah guru-guru yang memang merujuk pada Islamic worldview kalau bahasa saya. Yang merujuk pada pandangan Islam yang benar. Gitu ya. Itu bisa kita dapatkan dari orang-orang yang kita percaya di sekitar kita gitu ya, untuk direkomendasikan. Gitu ya. Saya punya guru Islamic worldview tuh di Malaysia tadi, Profesor Wan Daud Wan Muhammad, Profesor Akib Alatas. Saya berguru juga. Saya berguru psikologi sama murid-muridnya Malik Badri ya. Ada Abdullah Ratman gitu ya. Itu juga psikologi Islam gitu ya di luar. Saya berguru juga di Indonesia gitu ya dengan tokoh-tokoh yang pergerakan juga gitu ya, yang saya anggap mereka secara keislaman itu punya track record lah ya, track record di masyarakat sebagai ulama yang baik gitu. Jadi penting ya teman-teman tuh ya. Jadi gurunya dan ilmunya, gurunya harus punya otoritas dan ilmunya juga punya otentisitas gitu. Gitu ya. Oke, jadi kalau di Islam tuh sanad dan matan gitu ya. Sanad dan matan. Oke ya, itu penting. Terus tadi tentang anak ya, tentang anak memang nih forumnya kita sekarang bahas fitrah based life sebenarnya. Tapi memang banyak teman-teman kemudian turun ke bawah lagi gitu ya. Kalau anak ini kan sebenarnya pedagogi ya, di bawah 15. Kalau kita ini orang dewasa sebenarnya andragogi kan, pendidikan orang dewasa.
Nah, pendidikan orang dewasa ini fitrah based life 15 ke atas. Nah, kalau untuk orang dewasa, cara mendidiknya tadi dengan penyadaran bahwa kita hidup ini punya tujuan gitu ya. Kalau di bawah 15 kan belum, gitu ya. 15 itu baru ditumbuhkan aja gitu ya. Maka kurikulum Allahnya sebenarnya kurikulum Allah sudah ada dan para ulama sudah mendefine ya. Misalnya 0 sampai 6 itu masa aulad, 7-10 masa tamyiz, 10 sampai 15 masa murahaqah, 15 sampai 40 masa buluk ya, buluk atau asyadu buluk gitu. 40 sampai 60 masa kuhul. Nah, jadi ulama udah kasih jadwal gitu ya. Dan jadwal itu di Quran ada, di hadis ada gitu ya. Jadi jadwal itu, jadi ulama-ulama itu sudah menstrukturkan knowledge gitu ya, masukkan ilmu dalam Quran. Jadi disebut kurikulum Allah itu, ikuti aja gitu ya. Kalau misalnya tanpa ulama misalnya, kita sendiri sebenarnya secara fitrah merasakan nggak? Merasakan kan? Merasakan tuh ya. Misalnya usia 10 nih anak-anak kita terasa nggak? 10 ini mulai beda nih, terasa nggak? 10 teman-teman yang anaknya mulai kelas 4, kelas 5 beda nggak? Beda kan? Karena jadwalnya beda nih. Karena mulai usia 11 tuh sudah mulai masuk murahaqah dia. Persiapan masa sinut taklif. Gitu kan? Nah, maka saya bikin panduan nih, di belakang saya ada framework nih Bapak Ibu. Ini framework ini sebenarnya digali dari sirah ya, dari ulama gitu ya, sehingga nanti kita kalau didik anak bisa tahu nih 0 sampai 6 harus ngapain sih, 7-10 harus ngapain gitu ya. Nah, itu ada frameworknya gitu. Jadi saya bukan mengarang sesuatu yang baru, tapi merumuskan yang sudah di-create oleh para ulama gitu sehingga memudahkan kita. Karena kadang-kadang kalau kita nyebut anak kan nggak jelas ya, gitu ya. Anak harus dipukul gitu ya. Oke, usia berapa gitu ya. Kalau bayi juga anak kan, masa bayi dipukul gitu. Gitu ya. Anak jangan dibiarkan, harus dipaksa. Kalau dibiarkan nanti liar. Sepakat, usia berapa gitu. Nah, jadi kita harus ada tahapan gitu ya. Maka dalam didik anak penting nih Bapak Ibu untuk memahami tahapan. Kalau sudah kelewat gimana? Ya kalau kelewat diulang lagi prosesnya. Sama kayak orang daurah ya. Mungkin teman-teman yang baru tarbiyah ketika di SMA 8 kan, itu ada namanya daurah kan ya, pesantren kilat gitu. Jadi harus didaurah ya, diulang gitu ya, diulang kembali tadi ya. Itu sebenarnya proses hijrah juga kan, hijrah pemikiran, hijrah. Nah, kebanyakan kita di pengajian-pengajian itu hijrah itikadiyah, hijrah keimanan atau hijrah pemikiran gitu ya. Nah, biasanya setelah itu nggak dilanjutkan dengan hijrah yang lain. Maka saya lihat hari ini banyak pemuda hijrah bingung gitu ya. Bingung kan? Akhirnya berputar dari kajian ke kajian karena mereka tidak ada stepnya gitu ya. Step setelah hijrah pemikiran tuh hijrah apa lagi? Gitu ya, hijrah apa lagi gitu ya. Nah gitu. Maka saya coba buat di Fitrah World Movement. Jadi setelah hijrah itu ya, setelah kita kembali ke titik awal, kan ada makom ya. Maka setelah jiwa kita diperbaiki, maka berikutnya adalah perbaiki keluarga, ya, family life ya. Gimana kita mandiri dalam didik anak. Maka harus paham frameworknya, paham tahapannya. Nah setelah family life, kita baru masuk community life ya. Kita bikin komunitas. Ya kalau community life baru kita terus lagi ke arah yang lebih besar gitu ya. Jadi kayak tahapan Rasulullah lah gitu ya. Jadi kita menuju ke sana. Sebenarnya di para ulama dakwah juga ya, para dai sudah bikin rumus marhalah dakwah kan. Ya paling bawah itu dakwah zatiyah kan. Zatiyah itu kan bicara dengan jiwa, sepakat nggak? Dari zatiyah ke fardiyah, dari fardiyah ke usrotiyah baru istimaiyah gitu kan. Itu ada tahapannya, ada marhalahnya gitu. Jadi ikutin aja marhalah itu. Gitu ya, udah banyak khazanahnya, tinggal kitanya nih mau apa enggak gitu. Ya, dan kita harus menguatkan niat kita bahwa hijrah itu misalnya resign dari kantor, ya, hijrah ibu misalnya dari kantor pengen didik anak gitu ya. Pastikan hijrah kita by design ya. Pastikan hijrah kita by purpose. Para ayah juga yang sama yang sekarang bekerja gitu ya, pengen resign ya. Saya dulu juga gitu di kantor resign ya. Cuman berpikir dari kejenuhan jadi karyawan pengen jadi pengusaha, akhirnya stres juga kan. Gitu ya. Akhirnya balik lagi jadi karyawan lagi. Kan akhirnya bolak-balik begitu ya. Gitu ya. Atau dia kerja di bank syariah lalu resign karena dianggap bank syariah kurang syar'i misalnya ya. Dia akhirnya bikin properti, ternyata propertinya malah nggak syar'i begitu ya. Jadi banyak tuh kasus-kasus karena apa tadi tidak by design ya. Tadi tidak tanpa guru tadi betul ya, perlu guru. Ya, perlu mursyid ya, perlu murabi gitu. Gitu ya, teman-teman mudah paham. Kalau pendidikan anak memang panjang itu. Panjang. Kalau udah kelewat harus diulang. Diulang caranya gimana? Di materi saya ada tuh di Designing Good Life dipetakan fitrahnya, kemudian diinterview anaknya, apa yang jadi masalah misalnya spiritual life ya. Kita petakan nih. Nyata dia sholatnya masih disuruh-suruh. Kenapa tuh kita tanya? Kenapa disuruh? Apa yang buat dia frustasi?
Apa harapan dia? Nanti keluar semua tuh. Gitu ya. Habis saya sebel sama ibu, dari kecil saya dipaksa-paksa sholat. Habis saya disuruh tahfiz, padahal saya nggak suka, misalnya gitu ya. Itu nanti kita catat itu, bahwa dia frustasi karena ini. Harapan kamu apa, nak? Harapan saya ini, catat. Jadi di 8 fitrah itu dipetakan, gitu ya. Nanti baru bisa masuk ke perencanaan. Gitu Bu, kalau di atas 15 ya. Kalau di bawah 15 sih masih on track lah ya, masih on track. Jadi ikutin aja tahapannya. Oke? Mudah-mudahan bisa manfaat. Gitu, Ai. Baik. Masih ada waktu sedikit ya, Ustaz? Boleh lanjutkan? Nggak kedengeran suaranya. Masih bisa ada beberapa pertanyaan lagi, Ustaz? Oh, masih, silakan. Oke. Saya sampai Ini lanjut, Ustaz. Yang soal tadi kurikulum Allah, Ustaz. Ada pertanyaan tadi, apakah memungkinkan atau bisa nggak kurikulum Allah itu diseimbangkan dengan kurikulum duniawi? Nah, kalau bisa itu bagaimana caranya? Oke. Terus yang kemudian ini juga menarik pertanyaannya, Ustaz, terkait dengan pendidikan anak yang berbasis fitrah. Bagaimana kalau misalnya ini ada pertanyaan dari single mom, ayahnya baru saja meninggal, suaminya baru saja meninggal. Nah, bagaimana menggantikan posisi ayah yang harusnya menjadi menjadi kepala sekolah dalam pendidikan tadi, Ustaz? Bagaimana si ibu bisa menggantikan posisi ayah? Terus yang terakhir, Ustaz, yang nomor 7, terkait tadi bahwa kalau pendidikan yang berubah itu harus dipaksa katanya pertamanya. Apakah memang demikian? Yang penting terpaksa dulu, nanti menikmati kemudian. Bagaimana pendapat Ustaz? Mungkin 3 pertanyaan, Ustaz. Ya, saya jawab yang terakhir dulu ya. Tadi kata terpaksa jadi terpaksa jadi bisa, kemudian jadi biasa, itu sebenarnya pendekatan behavioristik ya. Ya kan, pendekatan behavioristik kan gitu ya, supaya orang bisa IT, pasal dipaksa dulu kan gitu di kantor ya, dipaksa, dikasih reward, punishment. Setelah itu jadi biasa gitu, jadi bisa, setelah bisa baru biasa. Itu pendekatan behavior sebenarnya. Kalau Islam itu bukan itu pendekatannya, tapi hati gitu ya. Bagaimana biar mau gitu ya. Jadi bukan temukan mampunya, tapi temukan maunya dulu gitu ya. Dan mau ini bicara jiwa kan, sepakat nggak? Ya, maka di Islam itu amal itu soleh itu amal, bukan status ya kan. Hijrah itu juga amal, bukan status. Ya gak? Kita banyak hijrah itu status. Hijrah itu amal gitu ya, dan soleh itu amal. Dan amal itu dalam Islam dipicu oleh apa? Oleh niat. Inama amalu biniat. Itu hadis hijrah kan. Sebelum bicara famakana hijratuhul itu kan bicara inama amalu biniyah. Niat itu intrinsik motif. Ya, ini yang nggak digali dalam pendidikan Islam gitu ya, bahwa orang itu beramal harus dari dalam. Gitu kan, intrinsic motivation gitu. Bukan iming-iming, bukan reward and punishment, bukan pembiasaan. Ya, bukan diasah. Itu pendekatan sirkus ya. Kalau pendekatan sirkus itu, hewan sirkus harus dipaksa kan? Ya kan? Semua hewan tuh agar bisa dilatih harus dipaksa, sepakat nggak? Gitu ya. Nah, manusia kan bukan hewan gitu. Jadi tadi memang kita belum sempat bahas ya, bahwa banyak hari ini tadi confused in knowledge ya. Memandang manusia itu pertama hewan gitu. Ya, akibatnya muncullah teori behavior kan, bahwa manusia harus dipaksa. Ya, yang kedua manusia itu kertas kosong, sama juga nih ya. Harus dipaksa. Yang ketiga manusia itu unik, akhirnya jadi egosentrik kan. Akhirnya manusia jadi pusat semesta, ini bikin alam jadi rusak dan seterusnya gitu ya. Jadi itu pendekatan-pendekatan barat tentang manusia gitu. Dalam Islam manusia itu ada fitrahnya gitu ya. Dan fitrah itu kebaikan. Dan fitrah itu bukan bicara langit, tapi bicara bagaimana yang di dunia ini melangit gitu. Sepakat nggak? Itu fitrah itu. Jadi bukan bicara tadi ya kurikulum gimana menyimbangkan kurikulum Allah dengan kurikulum dunia, enggak. Di dunia itu ada kita realitanya kita menikah gitu ya. Kita nikah, makan, kita minum, sepakat nggak? Kita berumah tangga, kita bersosial, tapi bagaimana semua kebutuhan dunia itu dibawa ke langit gitu. Sepakat nggak? Itu konsep tadi sekalian menjawab yang pertama ya, kurikulum Allah dengan kurikulum dunia gimana biar seimbang. Nah, justru fitrah itu bicara dunia kan, tapi bagaimana bicara dunia tapi gimana itu ke langit. Gitu ya, dibawa semua ke langit. Bagaimana rumah tangga kita dibawa ke langit. Gimana mendidik anak kita tujuannya bukan tujuan untuk bekerja ya, jadi PNS, ASN bukan, tapi bagaimana dibawa ke langit ya. Bagaimana anak kita punya peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab misalnya. Gimana rumah tangga kita itu on mission, bukan cuman gimana ngejar pensiun dengan harta bukan, tapi on mission. Gimana keluarga kita punya kontribusi bagi umat gitu kan. Semua dibawa ke langit. Termasuk dalam urusan makan minum ya. Bagaimana makan dan minum itu dibawa ke langit gitu kan. Ya, maka jadi makan yang sehat dan seterusnya gitu ya. Nah, ini saya ingin tunjukkan sebuah slide ya. Boleh ya sedikit ya.
Nah ini contoh ya, contoh teman-teman ini gambar daily routine. Ya, daily routine ini 8 fitrah nih. Jadi ini warna-warna ini fitrah, 8 fitrah dalam sehari. Ini kurikulum Allah harian. Ya, kurikulum Rasulullah harian. Nah kalau ini kita lakukan saja gitu ya, dengan sebaik-baiknya dari mulai bangun tidur gitu ya. Di rumah tangga kita jadikan ini sebagai lifestyle, ya sebagai budaya di rumah gitu ya. Ini sudah jadi kurikulum Allah dalam harian gitu kan. Gitu. Nanti kurikulum Allah ada yang weekly, ada yang monthly, ada yang seumur hidup. Nah ini termasuk kurikulum Allah ya. Nah, ada yang weekly, ada yang fase kan tadi ya, berdasarkan tahapan ya. 06, 7, 10, 11, 14. Tapi ada kurikulum-kurikulum yang Allah sudah siapkan harian ya untuk dalam kehidupan rumah tangga. Tapi nanti tinggal intensitasnya berbeda gitu ya untuk setiap usia, gitu kan? Coba kalau kita mulai seperti Rasulullah ini, bangun jam pagi ya, jam 3, jam 4 sudah mulai bangun, sekeluarga bangun, gitu ya. Mau mandi, tilawah, kebayang nggak? Terus sholat berjamaah misalnya, kalau misalnya sekarang lagi pandemik, sholat di rumah. Kemudian setelah itu diskusi keluarga ya. Ini kan Rasulullah semua nih. Ya setelah itu kemudian gimana sarapan itu menjadi kehangatan dalam rumah tangga. Masak bareng, ke pasar bareng, olahraga bareng gitu ya. Ini dijalani aja seperti ini sudah kurikulum Allah di rumah, daily rutin kan, sepakat nggak? Nah ini saya buat ini, saya mencontoh dari Muslim Productivity ya, Muhammad Haris. Tapi saya bikin 8 fitrah gitu ya, ini 8 fitrah. Nah ini aja sudah daily fitrah, sudah jadi lifestyle kan. Karena nanti yang membuat orang hijrah itu 3 ya. Pertama adalah intensitas, ya tadi motif ya, bahwa kita harus hijrah itu apa motifnya tadi, purpose. Yang kedua kita merancang hidup dalam 5 tahun ke depan. Yang ketiga adalah lifestyle, gitu kan? Ini lifestyle. Bagaimana lifestyle harian kita tadi? Kalau teman-teman belum kebayang, ya udah mulai dengan sederhana dulu. Ya mulai dengan sederhana dari hidup kita keseharian. Ini namanya kalau tadi menemukan misi hidup ya, merancang hidup itu namanya itu adalah menyadari kehadiran. Kalau ini menghadirkan kesadaran gitu ya. Menghadirkan kesadaran bahwa detik demi detik hidup kita adalah bagian dari menuju Allah gitu, ya kan? Jadi jangan dibuang-buang tuh. Kalau kita biasanya kan sibuk mikirin sedih masa lalu, ya dulu waktu saya gadis sampai SMA 8, saya bisa ini itu sekarang nggak bisa, anak banyak itu sedih. Kalau tuh cemas masa depan, nanti gimana anak-anak gitu kan. Yang bikin kita hidup kusut itu kan karena nggak fokus pada momen kan, sepakat nggak? Momen di mana kita hidup. Kita seringkali sedih akan masa lalu dan cemas akan masa depan, jika kita nggak fokus pada saat ini gitu. Gitu kan? Nah, coba jalani aja gitu ya. Ini kan kurikulum Allah juga yang sifatnya harian. Oke? Gitu ya. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Saya lupa tuh. Terkait yang single mom, Ustaz. Kalau misalnya kalau single mom itu saran saya cuma 3 biasanya. Karena ibu nggak mungkin memerankan ayah. Ya, itu ibu nggak mungkin memerankan ayah. Saya riset kira-kira sekitar 20 single parents, ini mohon maaf ya, bukan saya merendahkan, enggak. Karena memang sunatullahnya begitu ya. Sunatullahnya kita butuh dalam rumah tangga itu harus ada ayah ibu. Gitu ya. Kalau single parent cuma 3 sebenarnya nasihatnya. Yang pertama, segera menikah lagi kalau sanggup. Gitu ya. Kalau sanggup ya. Kalau biasa ibu-ibu kalau single parents itu biasanya malas nikah lagi, dia fokus ngurus anak biasanya. Kalau nggak mampu nikah lagi, yang kedua cari sosok ayah dari keluarga besar, gitu ya, paman, kakek, kakak, gitu ya. Karena anak laki butuh sosok ayah, karena seorang anak itu butuh supply maskulin dan feminim dari ayah ibu. Anak laki yang kurang ayah itu melambai. Anak perempuan yang kurang ayah itu jadi nggak tangguh dia, ya rapuh dia, gitu ya. Dan juga efeknya buat ibu juga ya. Para ibu single mom ini biasanya dia memerankan 2 peran kan. Jadi ayah dan jadi ibu sekaligus. Ini akibatnya jadi ambigu. Ya, saya percaya sama saya deh. Para ibu-ibu yang ini biasanya ambigu. Ambigu apa? Kadang-kala sangat keras gitu. Kadang-kala sangat manjakan. Sepakat nggak? Ini terjadi juga pada istri-istri kedua yang jarang dikunjungi suami biasanya. Saya banyak klien saya istri-istri kedua yang jarang dikunjungi suami gitu. Itu biasa mengalami juga kecemasan gitu ya. Cuma akibat efeknya ke anak. Ya, akhirnya anaknya jadi depresi dan seterusnya gitu kan. Kalau tadi pasti ke anak. Gitu. Jadi saran saya cari sosok ayah gitu ya. Karena seorang laki-laki butuh supply itu. Yang ketiga, kalau nggak ada juga sosok ayah, ketiga mungkin di komunitas IAS ya atau di Semanul bikin komunitas pendidikan gitu ya. Bagaimana ada event-event nanti mungkin setelah pandemik atau apa tadi ya ada bagus tuh. Ada event-event yang anak-anak belajar gitu ya. Tapi mungkin nanti setelah pandemik ada event-event di mana misalnya ayah camp gitu ya. Camping bersama ayah, ya, backpacker ke Turki bersama ayah gitu ya. Anak-anak yang nggak punya ayah bisa titip gitu ya. Bisa bersama ayah-ayah yang lain ya. Dari sesama alumni misalnya. Itu sudah cukup tuh.
sudah cukup menggantikan sosok ayah gitu ya. Jadi cari sosok ayah dari komunitas ya, bukan untuk ibunya, buat anaknya gitu ya. Jadi 3 hal itu ya. Jadi pertama tadi menikah lagi kalau sanggup, yang kedua cari sosok ayah dari keluarga besar, yang ketiga cari dari komunitas. Maka penting ya teman-teman untuk membangun komunitas pendidikan bersama gitu ya. Saya banyak menangani, saya nyebutnya bukan klien sih, teman-teman yang ingin saya coach gitu ya. Itu biasanya single mom itu, mohon maaf nih, saya bukan merendahkan, itu biasanya anak pertama jadi korban biasanya, gitu ya. Jadi egonya cedera gitu ya. Tidak, karena apa? Dia jadi tekanan gitu. Jadi tekanan dari ibu ya, karena ibu merasa tanggung jawab, ini anak nggak ada bapaknya nih, maka anak ini harus sukses misalnya gitu ya. Tekanan itu kemudian membuat kita jadi cemas, jadi toksik juga buat anak kita, gitu ya, gitu. Karena kalau ayah kan sang raja tega, kalau ibu pembasuh luka. Jadi berarti anak itu pedang, harus ada yang nempah, harus ada yang dinginin. Sekarang kalau yang nempah sama yang dinginin itu satu orang ya, bisa jadi nggak imbang kan ya. Karena ibu itu memang pendingin dia, sang pembasuh luka kalau ibu itu, gitu ya. Sekarang kalau ibu harus memerankan juga sang raja tega. Banyak ibu yang jadi sang raja tega tapi sang ratu tega tapi bablas ya, karena dia dia bicara bukan rasionalitas tapi emosionalitas kan, itu gitu kan. Maka raja tega itu harus ayah, karena ayah itu rasional, dia tahu kapan berhenti gitu. Oke. Kalau pembasuh luka itu ibu, ayah nggak bisa, karena pembasuh luka itu butuh emosional kan, butuh telaten. Kalau ayah jadi pembasuh luka nggak sabaran ya, gitu kan. Nah maka Allah sudah ciptakan nih masing-masing peran ini sesuai dengan fitrahnya, nggak bisa tuker ya. Kalau ditukar nanti bikin film tuh judulnya Fitrah yang Tertukar gitu, karena banyak masalah nanti kalau tertukar fitrah itu, gitu ya. Hari ini kita saksikan banyak ibu-ibu yang lebih galak dari suaminya kan, sepakat nggak ya? Para ayah-ayah takut istri sepakat nih, gitu kan. Karena apa? Karena terjadi pertukaran fitrah itu ya. Para ibu ini terlalu maskulin sejak kuliah, lingkungan kerjanya sangat maskulin, akibatnya tergerus feminitasnya ya. Efeknya akhirnya kemudian di keluarga jadi lebih galak dari suami. Oke ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Baik, terima kasih Ustadz. Saya kira waktunya juga terbatas ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Mungkin minta izin Ustadz kalau bisa disampaikan pertanyaannya via WA dan dijawab kemudian untuk disampaikan kepada teman-teman. Boleh. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan materi kajiannya dan sesi tanya jawabnya. Sebelum kita akhiri dan tutup, mohon kesediaan Ustadz Hari Santosa untuk bisa memimpin berdoa buat kita semua. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk transform tadi, untuk hijrah, dan tentunya hijrah kembali kepada fitrah dan dimudahkan untuk mendasarkan semua aktivitas harian kita, mendasarkan semua untuk menuju kembali kepada Allah, sehingga kita tidak lagi membenturkan nilai-nilai kurikulum ilahiyah tadi, kurikulum Allah dengan kurikulum duniawi. Mohon kesediaannya Ustadz. Oke, terima kasih ya Iwanda. Baik teman-teman sekalian, ayah ibu, para teman-teman sekalian ya, mari kita tundukkan hati kita berdoa pada Allah ya. Semoga pandemik ini ya, musibah yang terus beruntun ini membuat kita belajar ya, membuat kita sadar, membuat kita kembali ke titik pertobatan ya, titik kesadaran kita bahwa Allah itu dekat ya, bahwa kematian itu dekat ya, bahwa kita kadang-kadang menduga anak dan pasangan orang-orang kita cintai itu milik kita, padahal bisa diambil kapan saja gitu kan. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan ya untuk menjalani kehidupan ini agar senantiasa menuju kepada Allah. Apapun yang terjadi itu bagian dari perjalanan kita menuju Allah. Allah telah dekatkan semuanya ya, agar kita semakin mendekat kepadanya. Yang jadi masalah kan jiwa kita liar ya, kita merasa pintar gitu ya, kita merasa ingin melangkahi Allah karena kepintaran kita, akibatnya kita nggak pernah selesai dengan diri kita gitu kan. Akhirnya kita berputar-putar tadi dari dunia ke dunia. Mari kita tundukkan hati kita mohon kepada Allah diberikan kerendahan hati gitu ya di hadapannya. Kita hinakan diri kita ya. Para ulama mengatakan kalau kita meniada maka Allah ada, kalau kita mengada maka Allah meniada katanya gitu ya. Jadi mari kita meniadakan diri kita ya, kita arahkan semua kepada Allah agar Allah ada dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian biar kita bisa bergandeng tangan, karena hijrah itu tidak bisa sendirian, harus
bersama-sama nantinya gitu, saling mengingatkan, saling bertausiah, ya, saling menguatkan dalam kesabaran, dalam kebenaran dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafihi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istamat ala muhabbatik. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati kami telah berhimpun dalam mencintai-Mu, ya Allah. Wal taqat ala ta'atik, telah bertemu dalam mentaati-Mu, ya Allah. Wa tawahadat ala da'watik, telah bersatu padu untuk menyeru agama-Mu, ya Allah. Wa ta'ahadat ala nasrati syariatik, telah berjanji setia untuk membela syariat-Mu, ya Allah. Karena itu, ya Allah, fawathikillahumma rabitotaha, kuatkanlah ikatannya. Wadimudaha, kekalkanlah cintanya. Wahdiha subulaha, tunjukilah jalannya. Wamlaha binurika ladzi la yakhbu, penuhilah dada kami dengan cahayamu yang tidak pernah pudar. Wasra suduraha bi faidil imani bik, lapangkanlah dada kami dengan keutamaan keimanan kepadamu, ya Allah. Wajamili tawakkuli alaik, dan keindahan bertawakal kepadamu, ya Allah. Waiha bi marifatik, hidupkanlah kami dalam mengenalmu, ya Allah. Wa amitala syahadati fi sabilik, matikanlah kami dalam syahadah di jalanmu, ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah sebaik-baiknya penolong, Engkaulah sebaik-baiknya pelindung. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.